Tinhi TNG-6 adalah sebuah planet misterius dan pemimpin mereka telah meramalkan bahwa dalam waktu dekat akan ada bencana besar. Hanya batu ramalan yang bisa menyelamatkan Tinhi TNG-6. Namun, 12 tahun yang lalu, batu ramalan telah dicuri. Pengkhianatnya adalah Tinhi 019 yang melarikan diri ke bumi. Saudara lamanya, Tinhi 002, ditugaskan untuk menangkapnya. Tinhi 002 ingin menemukan batu ramalan dan menyelidiki kebenaran tentang pencurian tersebut. Sebenarnya, batu ramalan ada pada seorang gadis bumi yang suka menggambar komik bernama NH Kuit. Komiknya menggambarkan Tinhi TNG-6, tetapi dia tidak tahu bahwa Tinhi TNG-6 adalah nyata. Saat ini, setelah berpamitan dengan neneknya, NH Kuit diam-diam lari keluar. Pada saat yang sama, seorang pria dingin mengemudi sambil berbicara dengan seekor burung beo. Dia adalah Tinhi 002. Selama dia belum menemukan rahasia batu ramalan dan belum menangkap Tinhi 019, dia tidak akan memiliki hari yang tenang. Meskipun selama bertahun-tahun mereka telah mendeteksi sinyal Tinhi 019 sebanyak 325 kali, jumlah penangkapan yang berhasil adalah 0. Sambil berbicara, dia mengeluh bahwa bosnya tidak memberi sarapan kepada burung ajaib. Saat ini, NH Kuit sampai di gedung MNG-DU, berpikir dalam hati bahwa belum ada orang yang datang untuk melakukan tugas, dia harus segera menemukan telur mainan. Namun, sahabatnya BC Hasem juga datang. Keduanya diam-diam ingin menyelesaikan misi rahasia di mesin penjual telur mainan. BC Hasem juga menyiarkan live stream, memperkenalkan mimpi gigih NH Kuit, dan juga memperkenalkan komikus nomor 1 di Tiongkok, Lutan. Dia juga idola NH Kuit. Lutan akan mengadakan pertemuan penggemar, tetapi karena terlalu banyak penggemar, penyelenggara membuat misi pencarian telur mainan. Selama mereka menemukan satu-satunya telur keberuntungan, mereka bisa mendapatkan kesempatan berharga untuk dibimbing secara pribadi oleh guru Feng besok. NH Kuit, karena ingin belajar menggambar komik dengan dia, pagi-pagi sekali datang ke gedung MNG-DU untuk mencari mesin penjual telur mainan untuk melakukan tugas. Tiba-tiba, dia mengambil sebuah telur mainan, musik pun berbunyi dan terdengar oleh satpam. Tepat saat akan melarikan diri, dia menemukan telur keberuntungan, tetapi tangannya terjepit di mesin penjual telur mainan. Saat ini, Tinhi 002 menggunakan kekuatan supernya, membuat semua orang tidak bisa bergerak, tetapi NH Kuit masih bisa bergerak. Dia bahkan melihat dua alien berbicara, tetapi dia tidak mengerti apa yang mereka katakan, dan bahkan meminta bantuan mereka yang mengejutkan burung ajaib. Meskipun dia manusia, dia tidak terpengaruh oleh batu ramalan. Dia menyelamatkan NH Kuit, tetapi secara tidak sengaja, keduanya jatuh ke tanah, menyebabkan NH Kuit tidak sengaja menciumnya. Tiba-tiba kekuatan super pada semua orang tampaknya menghilang, semua orang bisa bergerak, melihat pemandangan mereka berdua, dan merasa sedikit aneh. NH Kuit sedikit malu, buru-buru berdiri dan lari. Tinhi 002 melihat itu dan mengejarnya. Di sisi lain, BC Hasem juga menabrak pria lain dan menarik kancing bajunya hingga jatuh. Keduanya juga bertukar cara kontak. NH Kuit menelepon BC Hasem menceritakan apa yang baru saja terjadi, lalu pulang. Begitu masuk pintu, neneknya membungkamnya dan menyuruhnya diam karena ada tikus di lantai. Meskipun neneknya tidak takut, cucunya takut. Serangkaian tindakan kuat neneknya bahkan menarik perhatian nenek TN. Ternyata dia dan neneknya selalu tinggal di rumah nenek TN, tetapi neneknya sudah agak pikun. Cucunya ada di sebelahnya tetapi dia terus-menerus memanggil dan mencari cucunya. NH Kuit berpikir dalam hati, jika besok guru Feng bisa menikmati komiknya, mereka akan bisa pindah dan juga bisa mendapatkan TV besar, rumah besar. Saat ini, Tinhi 002 kembali dan kemudian berbicara dengan pemimpin Tinhi TNG-6. Dia sudah kehabisan kesabaran, mempersiapkannya untuk kembali ke planet, lalu akan mengutus orang lain untuk menyelesaikan misi penangkapan ini. Sementara kata-kata yang diucapkan NH Kuit, Tinhi 002 dapat mendengarnya. Dia juga bisa mendengar apa yang dia katakan, dan ketakutan hingga terjatuh dari sepedanya. Untungnya dia datang tepat waktu. NH Kuit mengira Tinhi 002 memiliki perasaan padanya, dan dia juga terus terang mengatakan bahwa dia sangat tertarik padanya. NH Kuit buru-buru mengayuh sepedanya dan mencoba meneleponnya untuk melihat apakah mereka masih bisa mendengar suara satu sama lain. NH Kuit menelepon BC Hasem ingin melapor ke polisi, tetapi temannya malah mengatakan kepadanya bahwa pria itu menyukainya, dan mengatakan bahwa semuanya adalah pengaturan yang disengaja olehnya, semua adalah triknya. Meskipun saat ini di kepalanya penuh dengan gambaran dirinya, itu bukanlah perasaan suka. Malam itu, Tinhi 002 duduk di samping bak mandi, wajahnya linglung. Burung beo kecil tidak mengerti hubungan apa yang ada di antara mereka. Mungkinkah ada sihir membaca pikiran? Dia juga sengaja tidak berbicara karena tidak ingin NH Kuit mendengarnya. Saat NH Kuit pulang, sudah sangat larut dan masih ketahuan oleh nenek TN lalu dimarahi. Selain itu, neneknya juga bersiap untuk mengalihkan toko, menyuruh NH Kuit keluar untuk mencari rumah.
Begitu dia masuk pintu, dia melihat neneknya duduk di tempat tidur, juga tidak menonton kartun lagi, di kamar juga mati lampu, tidak ada cara untuk menonton. Dia mengambil komik yang dia gambar dan menunjukkannya kepada neneknya, dan membujuknya untuk tidur. Tinhi 002 masih menulis sambil berbicara dengan burung beo, memberitahunya bahwa dia dapat menemukan jawaban untuk masalah ini di lautan kuantum. Hanya kristal primordial yang memiliki wewenang untuk masuk ke sana. Saat waktu mandi, dia mengusir burung beo dari kamar mandi. Malam itu, setelah neneknya tidur, Enhakuit mengambil telur mainan itu dan melihatnya. Tetapi kemudian mengambil buku gambarnya, uangnya juga tidak banyak lagi, tidak tahu harus tinggal di mana. Namun, demi mimpinya, Enhakuit mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, mengambil kertas dan pulpen. Dia menggambar Tinhi 002 di rumah menggunakan kekuatan super untuk menemukan gambaran Enhakuit. Tetapi dia masih belum tahu bagaimana cara mempertemukan pemeran utama pria dan wanita. Tiba-tiba dia teringat adegan mencium Tinhi 002 di pagi hari. Setelah menggambar sebentar, dia tertidur lelap dan sampai di tempat lain. Di sana ada orang yang menyambutnya ke lautan kuantum dan mengatakan sudah 5.000 tahun tidak ada orang yang membangunkannya. Lautan kuantum adalah database Tinhi TNG6. Tempat ini menyimpan semua memori orang-orang Tinhi TNG6. Pada zaman kuno, tempat ini juga merupakan tempat di mana orang-orang Tinhi TNG6 mengadakan pernikahan. Namun, Tinhi TNG6 adalah planet migran yang indah dan maju. Di planet ini ada banyak makhluk dari seluruh alam semesta. Tetapi seiring dengan perkembangan Tinhi TNG6, metode reproduksi yang tidak efisien ini secara bertahap digantikan. Orang-orang Tinhi TNG6 mulai secara langsung mencari keturunan yang dapat mewarisi kekuatan di seluruh alam semesta, mengikuti jalur pengembangan migrasi alam semesta. Oleh karena itu, hubungan pernikahan tidak lagi diperlukan. Ciuman dan sentuhan spiritual yang dihasilkan oleh ciuman secara bertahap memudar dalam sejarah, tidak lagi diketahui oleh orang-orang. Pikiran Inquit sangat kacau. Tiba-tiba dia ingat saat tidur dia masih memikirkan adegan pertemuan pemeran utama pria dan wanita. Mengira itu adalah komikus yang memberinya mimpi, buru-buru mencatatnya. Tapi saat ini, Inquit mendengar suara yang menyuruhnya memilih pakaian, dan dia bahkan bisa mengendalikan secara langsung untuk mengganti pakaiannya. Setelah dia selesai memilih gaun pengantin, 30 detik lagi pernikahan mereka akan dimulai, lalu pengantin pria muncul, dan itu adalah Tinhi 002. Keduanya sangat terkejut, mengapa adegan ini muncul, mengapa mereka datang ke sini, tetapi orang di lautan kuantum berkata, keduanya sudah menjadi suami istri yang sah, jadi pasangan masing-masing bisa masuk ke tempat ini bersama-sama. Inquit masih tidak percaya bahwa cubitan yang disengaja itu benar-benar nyata. Sebenarnya mereka berdua telah membangun sentuhan spiritual melalui ciuman. Inquit terbangun, langsung mendapatkan inspirasi, selesai menggambar seluruh alur cerita di baliknya, dan membuat janji dengan BC Hasem, bersama-sama pergi ke pertemuan. Tetapi Lutan tidak terlihat, namun masih tertangkap oleh asistennya, Hua, di kamar mandi. Saat keluar, dia bertemu Tinhi 002, dan dikenalikan olehnya menggunakan kekuatan super. Akhirnya, penyelenggara dengan enggan membiarkan Inquit naik ke panggung untuk memperkenalkan komiknya. Apa yang dia katakan tentang cerita dalam komik semuanya didengar oleh Tinhi 002, karena semua hal itu ada di Tinhi TNG6. Setelah mendengarkan, Lutan pergi bertanya dari mana dia mendapatkan ide, karena kesadarannya dikendalikan oleh Tinhi 002, mengatakan bahwa dia sangat tertarik dengan komiknya. Setelah acara selesai akan berbicara lebih detail. Alhasil, Inquit menunggu sebentar, tidak menyangka yang datang malah Tinhi 002. Dia dengan serius bertanya siapa sebenarnya dia, mengapa dia tahu Tinhi TNG6. Inquit memberitahu Tinhi 002 bahwa Tinhi TNG6 adalah komik yang dia gambar. 002 berpikir dalam hati bahwa Tinhi TNG6 itu nyata, tetapi tidak mengatakannya, namun Inquit masih bisa mendengar apa yang dia pikirkan di dalam kepalanya. Inquit juga menyadari keanehan, dia jelas tidak membuka mulut, mengapa dia bisa mendengarnya berbicara. Dia juga bertanya pada Tinhi 002, apakah dia tahu seni berbicara perut. Tiba-tiba Tinhi 002 teringat tadi malam, dia bertanya bagaimana cara membatalkan hubungan pernikahan tingkat rendah ini, dan juga sentuhan spiritual ini. Dia tiba-tiba mendekat, Inquit bahkan mengira Tinhi 002 jatuh cinta pada pandangan pertama, padahal dia melihat kalung itu, yang merupakan batu ramalan Tinhi TNG6. Namun Inquit tidak percaya, menganggap Tinhi TNG6 adalah komiknya. Kalung ini juga bukan batu ramalan apapun, hanya kalung biasa. Pada pagi hari kemunculannya, Tinhi 002 terpental. Dia juga menggunakan kekuatan super untuk membuat staf menangkap Inquit, tetapi malah dipukul jatuh oleh orang lain. Inquit buru-buru menelepon BC Hasem untuk meminta bantuan,
BCH Sam masih sedikit bodoh, dan dia juga bisa mendengar apa yang dikatakan Tinhi 002. Dia berlari sambil melihat sebuah mobil lalu bersembunyi di dalamnya, tetapi tiba-tiba dia mendengar Tinhi 002 berbicara, dan keduanya tiba-tiba datang ke lautan kuantum. Ternyata dia sengaja melepaskan Tinhi 019, dia akan membawa kembali Tinhi 019 dan batu ramalan. Dia bergumam bahwa ini hanyalah mimpi, dan masih memikirkan masalah Lutan, tetapi Tinhi 002 telah menemukannya. Dia memberitahu Inquit apa yang dia lihat adalah ingatannya. Saat ini, BCH Sam kebetulan datang, dia segera lari ke arahnya untuk pergi, tetapi masih dihentikan oleh Tinhi 002. Dia menggunakan kekuatan super untuk membuat BCH Sam melupakan semua yang terjadi di tempat parkir, tetapi itu tidak berpengaruh pada Inquit. Tinhi 002 kemudian membawa Inquit ke markas rahasianya. Begitu sampai, dia menemukan sehelai rambutnya. Tinhi 002 merasa sedikit tidak nyaman, lalu menyingkirkan rambut itu dan menggendong Inquit masuk. Sepanjang jalan Inquit berteriak sambil bertanya ini di mana. Setelah masuk baru ketahuan, rumah Tinhi 002 sangat luas dan bertengkar dengan burung beo. Setelah itu dia dibawa ke sebuah ruangan, di pintu sepertinya ada kekuatan super, menyentuhnya tidak bisa. Tinhi 002 terus bersikeras agar Inquit mengatakan mengapa dia tahu tentang Tinhi TNG-6. Selanjutnya dia juga menanyakan beberapa pertanyaan. Jika berbohong, suhu di ruangan akan terus meningkat, sampai dia matang baru berhenti. Pertanyaan pertama masih mengapa dia tahu Tinhi TNG-6, dia dan Tinhi 019 sebenarnya ada hubungan apa? Mengapa dia tahu dia dan Tinhi 019? Dia hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah karyanya. Semuanya dia pikirkan sendiri, tentu saja dia tahu. Suhu di ruangan terus meningkat, Inquit merasa sangat panas, tetapi hal-hal ini memang benar. Kalung ini juga diberikan oleh ayahnya, dia memakainya sejak kecil, dan banyak hal yang dia tidak ingat dengan jelas. Dia dipaksa oleh Tinhi 002 menggunakan suhu untuk mengingat kembali kejadian-kejadian sebelumnya. Tinhi 002 juga melihat semua ini, Inquit tidak tahan dan pingsan, Tinhi 002 terpaksa menggendongnya keluar. Lutan juga tidak ingat apa yang baru saja terjadi, pria yang kenal dengan BCH Sam di awal sedang melihat arsip beberapa orang. Dia juga sedang memikirkan cara mendapatkan batu ramalan. Tinhi 002 telah membangun sentuhan spiritual, kapanpun dia butuh, dia bisa memberitahu Inquit apa yang dia pikirkan, sementara Tinhi 002 bisa tahu apa yang dia pikirkan kapan saja. Setelah itu dia keluar untuk berdiskusi dengan burung beo, dia merasa latar belakang batu ramalan itu pasti tidak palsu, tetapi dia masih tidak percaya tentang komiknya. Inquit sudah bangun, ingin melarikan diri dan terlihat oleh Tinhi 002, tepat saat dia menerima telepon dari BCH Sam. Inquit sangat marah, karena jika bukan karena Tinhi 002, neneknya tidak akan tersesat. Tinhi 002 membantunya mencari neneknya, dan menyuruhnya memakai pakaiannya, tetapi dia bersikeras tidak mau. Berkendara kembali ke tempat semula, begitu masuk pintu sudah melihat nenek TN, dan mengatakan bahwa dia yang mengusir mereka. Tinhi 002 menggunakan kekuatan super untuk mengendalikan pikiran, memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Inquit tertegun saat melihat dia benar-benar bisa mengendalikan pikiran, persis seperti yang digambarkan dalam komiknya. Tinhi 002 juga membawa Inquit ke dalam ingatan nenek TN. Ternyata itu semua karena pacar nenek TN yang sengaja menghasutnya untuk mengusir Inquit dan neneknya. Tinhi 002 menyuruh nenek TN mengirim barang-barang ke alamatnya. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi, dan menyuruhnya meminta maaf kepada Inquit. Tinhi 002 sekali lagi menggunakan kekuatan super untuk masuk ke ingatan orang lain. Saat ini, pacar berandal nenek TN sedang minum dengan orang lain, melihat mereka berdua. Inquit dan Tinhi 002 mengikuti ingatan orang lain, akhirnya menemukan neneknya di rumah sakit. Perawat memanggil Inquit keluar untuk membayar biaya obat dan biaya kamar, tetapi dia sudah kehabisan uang. Tinhi 002 berinisiatif menawarkan untuk membantunya membayar, dan juga ingin pindah ke kamar rawat inap terbaik. Uang tidak menjadi masalah. Meskipun awalnya Inquit tidak setuju, tetapi karena tidak ingin neneknya terluka lagi, dia tetap setuju. BCH Sam melihat pria di foto, teringat adegan saat mereka pertama kali bertemu, dan mengambil gitar untuk bernyanyi. Dokter memberitahu mereka bahwa neneknya sudah tidak apa-apa, hanya saja obatnya masih belum habis, sebentar lagi akan sadar. Inquit memberitahu Tinhi 002 bahwa nanti jika dia punya uang pasti akan mengembalikannya, tetapi dia tidak butuh uang. Inquit selalu mengira dia datang dari dalam komik. Tinhi 002 menyuruh Inquit pulang bersamanya terlebih dahulu, biarkan dia perlahan-lahan menceritakan kepadanya tentang apa sebenarnya hal ini. Dia juga memberitahu Inquit nama aslinya di bumi adalah BCHD. Malam itu pacar nenek TN kembali mencarinya, dia masih tertegun,
harus dipanggil baru sadar. Dia melihat kartu nama BCHD dan mendapat ide jahat. Saat ini, BCHD sedang mengantar Inquit pulang dan menggendongnya masuk. Begitu masuk dia menyuruhnya melepaskan pakaiannya karena dia adalah orang yang bersih. BCH Sam sedang di rumah bersiap-siap untuk membersihkan rumah. Sambil membersihkan dia mengenang. BCHD menyuruh Inquit memejamkan mata dan melakukan gerakan sok romantis padanya. Inquit berkata pada dirinya sendiri, karakter yang dia gambar tidak bisa diganggu. Setelah berbicara dia berbaring di tempat tidur, melihat jamnya menghitung mundur waktu. Lalu seluruh kamar tidur adalah lautan kuantum. Inquit selalu mengira ini mimpi. BCHD memberitahunya tidak. Lautan kuantum terbentuk dari ingatan orang-orang Tinhi TNG-6 yang telah meninggal. Hanya orang-orang Tinhi TNG-6 yang memakai kristal primordial yang bisa masuk, dan dia juga memiliki sepotong kristal primordial yang dapat mengendalikan pikiran dan mengendalikan semua orang, kecuali Inquit. Oleh karena itu, kalung yang dia kenakan tidak mungkin hanya kalung biasa. Jika tidak, dia tidak mungkin tidak bisa mengendalikan pikiran, apalagi masuk ke lautan kuantum seperti orang Tinhi TNG-6. BCHD menegaskan bahwa semua ini adalah nyata, bukan komik, juga bukan mimpi. Tetapi dia masih menganggap BCHD salah paham, masih bersikeras mengatakan bahwa ini semua adalah ciptaannya. BCHD mengatakan dia sudah datang ke bumi 12 tahun yang lalu, tetapi saat itu dia masih anak-anak, pada dasarnya belum menggambar Tinhi TNG-6. Inquit mendengarkan dan masih tidak percaya. BCHD bahkan menyatakan akan membawanya ke batu ramalan tentang Tinhi TNG-6. Inquit dengan marah berdiri di tempat tidur. Tinhi 002 langsung memaksanya untuk tinggal di rumahnya, tidak boleh pergi setengah langkah pun. Inquit pergi ke dapur, burung beo kecil bahkan mengajarinya memasak. Makanan sehari-hari yang dibutuhkan BCHD semuanya memiliki standar kontrol. Inquit juga harus membuat makanan sesuai permintaan dalam waktu singkat, tetapi jika tidak memenuhi syarat akan dihukum. Ada juga menu untuk burung beo, lebih dari 1 gram atau kurang dari 1 gram juga tidak boleh. Bahkan waktu istirahat makan siang juga dihitung dengan akurat hingga detik. Selama waktu ini tidak boleh ada suara bising yang melebihi 20 dB. Dia juga mengingatkan Inquit agar tidak berjalan sembarangan selama waktu istirahat makan siang, karena suara sandal jepitnya sudah melebihi 20 dB. Bahkan ada aturan waktu untuk setiap orang menggunakan toilet. Inquit baru saja duduk sudah melihat hal aneh lainnya. Ternyata juga mensyaratkan dia tidak boleh ada bulu di tubuhnya. Terakhir adalah pekerjaan membersihkan kamar. Saat ini posisi setiap perabot telah dihitung dengan cermat. Setelah membersihkan harus dikembalikan ke tempat semula, jika tidak juga akan dihukum. Inquit benar-benar tidak tahan lagi, bahkan bertanya apakah BCHD itu orang aneh. Makan harus menghitung kalori, pergi ke toilet harus melihat stopwatch. Burung beo menjelaskan, kekuatan super BCHD adalah mengendalikan pikiran dalam waktu yang sangat lama. Dia sudah terbiasa mengendalikan semua hal, seperti rumah ini, yang penuh dengan nilai estetika yang tepat dan teratur. Inquit bukan hewan peliharaan yang dia pelihara, kenapa harus mendengarkannya? Burung beo kecil mengingatkannya bahwa dia bukan hewan peliharaan, melainkan istri, mereka sudah menikah. Saat ini BCHD mengajak pria itu keluar, memberinya sebuah lagu yang dia ciptakan sendiri. Dia juga bertanya tentang situasi Inquit baru-baru ini, apakah impian komiknya menjadi kenyataan, dan juga ingin berkenalan dengannya. BCHD juga setuju, jadi dia pergi. Sebenarnya, dia hanya ingin memanfaatkan BCH Sam untuk mendekati Inquit, mengambil batu ramalan miliknya. Saat ini, Inquit masih menyesal karena telah menggambar adegan menikah dengan pemeran utama pria. Jika tidak menggambar maka tidak akan menikah dengan BCHD. Jika tidak menikah, maka tidak akan ada sentuhan spiritual. Sekarang dia juga bisa melarikan diri. Tiba-tiba dia menyadari di lautan kuantum ada cara untuk membatalkan pernikahannya itu dengan mencium sekali lagi. Dua pikiran muncul di benaknya. Yang pertama, jangan lewatkan kesempatan ini, dan yang kedua, dia sama sekali tidak bisa mencium Baiye lagi. Ini membuatnya sangat ragu, tetapi pada akhirnya dia tetap memutuskan untuk menciumnya karena dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Jadi dia diam-diam pergi ke kamar tidur Baiye, dan dengan pelan mendekati tempat tidurnya. Saat dia sedang mempersiapkan diri untuk menciumnya, Baiye malah berganti posisi dan berguling beberapa kali, dan akhirnya dia berhasil menciumnya. Sebuah cahaya muncul, Baiye juga bangun, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia ingin mengambil kesempatan saat dia tidur untuk membatalkan koneksi spiritual. Tapi Baiye malah menciumnya dengan paksa, sehingga koneksi spiritual itu tetap ada. Liu Tan sedang dikejar asisten Hua untuk naskah. Setiap kali ditunda selalu ada banyak alasan, dan juga mengambil komiknya. Tepat saat dia mulai menggambar, dia melihat komik di tasnya, itu milik Ding Jue. Liu Tan merasa sangat tertarik dan terus membacanya. Ding Jue sedang di rumah Baiye melanjutkan menggambar komik, dan bahkan menggambar akhir cerita di mana dia pergi, dan kebetulan Baiye melihatnya. Dia menasihati Ding Jue untuk tidak berpikir yang aneh-aneh lagi. Jika ada waktu lebih baik belajar memasak, lalu pergi dengan
dingin. Pria yang berkencan dengan Bai Sen telah memasang perangkat pelacak di kaset yang dia berikan padanya, lalu mengajaknya keluar. Saat itu, si burung beo kecil secara tidak sengaja mengatakan kepada Ding Jue bahwa di Xinghai Xiangwei, api adalah hal yang sangat berbahaya, jadi tidak ada api. Dia menyadari bahwa Bai Ye mungkin takut api, lalu mengeluarkan korek api untuk menakutinya dan membuatnya kaget ketakutan. Ding Jue masih tidak percaya cerita tentang Xinghai Xiangwei, selalu menganggap itu adalah komik yang dia gambar sendiri. Nyonya Qin dan pacarnya datang menjenguk nenek Ding Jue. Neneknya masih belum sadar, perawat sedang merawatnya. Begitu masuk, dia sama sekali tidak peduli dengan kondisi nenek. Sebaliknya dia malah peduli dengan harga kamar rawat inap. Berpikir bahwa dia memiliki pacar kaya, dia juga ingin membawakan tas untuk Ding Jue. Saat itu, Bai Ye baru saja naik ke tempat tidur untuk bersiap tidur, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bahkan melihat-lihat situs web pakaian wanita, tetapi merasa merepotkan. Si burung beo kecil sedang menghibur Ding Jue, memintanya untuk berpikir matang-matang. Sebenarnya Bai Ye bisa saja mengabaikan hidupnya, dia hanya ingin batu nujum yang ada di tubuhnya saja. Tapi saat ini dia tidak menggunakan cara kejam padanya, dan bahkan merawatnya dengan baik. Ding Jue tidak mengerti logika ini, apakah dia harus berterima kasih padanya hanya karena dia tidak mengambil nyawanya. Si burung beo kecil juga tidak mengerti, karena dia tidak bisa mengingat asal-usul batu nujum, juga tidak bisa membantu mereka menemukan Xinghai 019, apa gunanya mempertahankannya? Ding Jue juga berpikir demikian, tetapi dia tidak menyangka bahwa pikirannya, Bai Ye bisa mendengarnya. Si burung beo kecil terus bertanya padanya, mengapa dia harus bersikeras bahwa mereka berasal dari komiknya, padahal mereka nyata. Tapi Ding Jue menganggap bahwa si burung beo kecil tidak mau percaya pada kenyataan, dia juga adalah burung beo kartun. Alasan mengapa kalungnya dianggap batu nujum adalah karena dia telah menggambar bentuk kalung itu mirip dengan batu nujum, makanya mereka menganggap ini adalah batu nujum. Si burung beo kecil hampir saja terpengaruh. Bai Ye keluar dan melihat Ding Jue sudah tidur lalu menyelimutinya. Melihat apa yang dia tulis, dia tersenyum, lalu mengambil kertas dan pena. Kembali ke kamar, dia menggunakan cara penulisan buku harian yang unik dari orang-orang Xinghai Xiangwei untuk mencatat kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini. Selain itu, dia menemukan bahwa ingatan Ding Jue 12 tahun yang lalu telah dihapus oleh orang lain, dan orang yang menghapus ingatannya adalah dia, karena orang yang menyelamatkannya 12 tahun yang lalu adalah Bai Ye. Ding Jue bangun di pagi hari dan menemukan selimut di tubuhnya. Si burung beo kecil juga memberitahunya bahwa Bai Ye telah berpesan untuk tidak membangunkannya, dan juga memberikan kartu bank padanya, serta meninggalkan selembar kertas yang menyuruhnya untuk membeli pakaian sendiri. Tetapi Ding Jue setelah membacanya malah menganggap itu adalah rayuan dengan uang untuk menyuapnya. Dia menegaskan bahwa dia bukan orang yang mudah, dan tidak akan menjual dirinya demi uang. Setelah itu dia keluar untuk berjemur, menemukan si burung beo sedang berselancar di Taobao. Tidak hanya tahu cara menggunakan Taobao, tetapi semua masalah di bumi, Bai Ye harus mendengarkannya. Dia sedang memilih es krim, dan bahkan membeli 2 jenis, masing-masing 1 kotak, sengaja menggoda Ding Jue untuk menghabiskan uang. Si burung beo sengaja memujinya karena tahu cara menghemat uang untuk suaminya. Saat itu 2 pikiran muncul di benak Ding Jue. Yang pertama, jangan mengambil uang itu, harus tetap teguh pada pendirian. Pikiran lainnya, dia sudah menjual dirinya kepada Bai Ye, menghabiskan sedikit uangnya tidak masalah. Dia berpikir sejenak, merasa itu juga benar, lalu memutuskan untuk berbelanja dengan bebas. Dia juga berpura-pura membeli pakaian. Saat barang sampai, dia akan diam-diam melarikan diri. Si burung beo pasti tidak akan menyadarinya. Ketika pakaian sudah datang, tetapi kurir setelah mengetuk pintu langsung meninggalkan barang lalu pergi karena merasa takut. Tetapi saat Ding Jue menekan lift ingin turun, lift tidak bergerak. Si burung beo langsung membongkar rencananya untuk melarikan diri. Ding Jue setelah mendengarnya memutuskan untuk berbelanja dengan lebih leluasa. Keesokan harinya Ding Jue dihadang oleh sekelompok orang. Ternyata Kui Fat ingin Bai Ye membayar tebusan untuknya. Tetapi meskipun dia bersikeras bahwa dia tidak mengenal Bai Ye, dia tidak percaya dan bahkan menyuruh orang untuk memasukkannya ke dalam freezer. Dia berteriak keras, Bai Ye mendengarnya, ingin pergi menyelamatkannya. Dia masih menganggap Kui Fat adalah kerabat jauhnya, tidak akan melakukan apa-apa padanya, lalu tidak mau memberitahu Bai Ye di mana dia berada. Pria yang berniat mendekati Bai Sen telah datang ke rumah Bai Ye. Saat itu dia bahkan belum tahu dia datang, jadi dia terus bergumam, sama sekali tidak mendengar apa yang orang lain katakan. Namun, dia masih mendengar bahwa lagu itu dia ciptakan sendiri, dan bahkan ingin mengantarnya pulang, mengira dia sedang bermimpi. Saat itu Ding Jue yang sudah membeku langsung menelepon Bai Ye. Dia mendengarnya dan segera mengendarai mobil ke sana untuk menyelamatkan
menyelamatkannya. Ding Jue masih mengira dia tidak akan datang, dia terus melompat-lompat di dalam freezer agar tidak terlalu dingin. Kui Fat baru saja akan pergi melihat Ding Jue, Bai Ye sudah datang, dengan gagah berani turun dari mobil. Kui Fat tahu Ding Jue tidak meneleponnya, dan masih bertanya-tanya mengapa Bai Ye tahu tempat ini. Tapi Bai Ye tidak peduli padanya, langsung bertanya di mana Ding Jue. Kui Fat tidak memberitahunya dan masih meminta uangnya. Bai Ye menganggap masalah ini sudah 12 tahun yang lalu, bahkan jika ada yang meminta uang, seharusnya kerabatnya yang meminta, bukan giliran dia. Bai Ye juga memberi pelajaran hukum padanya, mengatakan ini adalah kejahatan penculikan, tetapi Kui Fat masih menyangkalnya. Bai Ye kemudian memberikan beberapa ratus yuan untuk biaya pengobatan padanya, karena nanti mungkin ada orang yang terluka. Kui Fat tidak percaya, menyuruh anak buahnya untuk memukulinya. Bai Ye dengan 3 pukulan 2 tamparan menyelesaikan beberapa orang, dan menggunakan kekuatan super agar Kui Fat tidak lagi mengganggu Ding Jue, sekaligus melupakan semua kejadian hari ini. Tetapi puntung rokoknya secara tidak sengaja jatuh ke dalam pipa gas, dan tidak ada yang menyadarinya. Saat itu Bai Ye baru saja bertemu Ding Jue, dia sudah bersin ke wajahnya, begitu berdiri kakinya sudah kaku, dan tidak membiarkan Bai Ye memeluknya. Tiba-tiba tabung gas di luar meledak, Bai Ye melindungi Ding Jue, tetapi dia takut api, ditambah lagi 12 tahun yang lalu karena menyelamatkan Ding Jue dia terluka, dan kehilangan kekuatannya. Ding Jue buru-buru membawanya pulang, dia juga sangat khawatir, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Saat kecil dia pernah menarik seorang pria ke pantai. Ding Jue membawa Bai Ye pulang. Si burung beo menyuruhnya untuk segera merendam Bai Ye di air saja. Saat dia sadar di bak mandi, dia mengucapkan terima kasih kepada Ding Jue. Ding Jue juga berterima kasih padanya karena dia sudah menyelamatkannya lebih dulu. Tapi Bai Ye malah mengatakan dia menyelamatkan batu nujung, dan dengan lembut mengatakan bahwa bertemu dengannya adalah keberuntungannya, membuat Ding Jue malu. Bai Ye terbangun di rumahnya sendiri, tetapi tidak ingat bagaimana dia pulang. Dia hanya ingat kemarin pergi mencari Ding Jue, dan mengingat kembali adegan saat dia dibawa pergi oleh Kui Fat buru-buru pergi mencari Ding Jue. Asisten Hua baru saja masuk dan melihat komik berserakan di seluruh lantai, sangat gembira. Hasilnya malah menemukan itu adalah komik yang digambar dengan kuas. Liu Tan bahkan mengatakan tidak tahu siapa yang menggambar, selalu ingin mencari tahu siapa yang menggambarnya. Bai Ye sedang menyiapkan sarapan di luar halaman, Ding Jue sedang membuat sarapan di dalam rumah, tetapi dua aliran pemikiran yang berbeda di kepalanya mulai berdebat. Saat Ding Jue membawa sarapan keluar, dia menemukan Bai Ye juga sedang menyiapkan sarapan, tetapi telur yang digoreng Ding Jue hangus. Bai Ye hanya ingin berterima kasih kepada Ding Jue dengan baik dan mengatakan dia berutang padanya, lalu meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Ding Jue kemudian melihat Bai Ye berbaring di tempat tidur dalam keadaan lemah, dia merasa sedikit bersalah. Ditambah lagi dengan perkataannya tadi yang berusaha membuat sarapan untuknya, dia semakin bimbang. Ditambah dengan jurus lembut Bai Ye, pada akhirnya dia tetap tidak bisa menahannya. Saat keluar dari lift, dia sudah berubah pikiran, memutuskan untuk tinggal dan merawat Bai Ye. Di sisi lain, asisten Hua mengatakan kepada Liu Tan, gadis yang cakap itu adalah penggemar beruntung dalam acara hari itu. Hari itu dia bahkan sangat memuji lukisannya, dan bahkan janji bertemu di belakang panggung, tetapi Liu Tan sama sekali tidak memiliki kesan. Dia bahkan menganggap bahwa akhir-akhir ini tekanan untuk menerbitkan cerita terlalu besar, membuatnya mengalami penurunan ingatan. Meskipun tidak ingat juga hal yang normal, dia juga bertanya kepada asisten Hua di mana dia saat hari penandatanganan buku. Dia hanya bisa beralasan diare hari itu. Keduanya pergi ke alamat yang ditinggalkan Ding Jue hari itu. Pada saat yang sama, Bai Sen pergi bertanya kepada Kui Fat di mana Ding Jue berada. Dia tidak tahu dan bahkan mengucapkan kata-kata aneh. Setelah Bai Sen mengejar, Liu Tan juga bertanya padanya tentang di mana Ding Jue berada. Di sisi lain, Bai Ye baru saja membuka matanya dan melihat Ding Jue berada tepat di samping tempat tidurnya. Dia ingin merawatnya dengan baik, jika tidak dia akan merasa bersalah. Setelah memberikan obat kepada Bai Ye, dia mulai buang angin, terus berlari ke toilet dan bahkan lupa menutup pintu. Ding Jue berpikir meskipun dia adalah alien, tetapi struktur dasarnya tidak berbeda dengan orang bumi. Yang dia berikan untuknya adalah jus pembersih usus, hanya dengan membersihkan semua racun di tubuhnya, dia bisa pulih. Setelah itu Ding Jue membuatkan nasi untuknya lagi, tapi semuanya sayuran. Karena dia bisa pingsan hanya dengan makan sebutir telur, jadi lemak dan protein tidak bisa masuk, hanya bisa makan sayuran. Bai Ye tidak bisa membantah, akhirnya harus menghabiskan semua sayuran yang Ding Jue paksa dia makan. Saatnya tidur, Bai Ye tidak mau naik ke tempat tidur, karena dari pagi sampai sekarang dia terus berlari ke toilet. Makanannya semua sayuran, pada dasarnya tidak bisa tidur. Tapi Ding Jue malah mengambil peraturan yang sebelumnya dia gunakan untuk mengikatnya dan menunjukkannya padanya, dan menjamin dia pasti akan membiarkannya patuh pada waktu istirahat seperti biasa, sama sekali tidak akan ada kesalahan.
Liu Tan melihat lukisan di dinding, tidak mengerti mengapa jelas-jelas saat penandatanganan buku Ding Jue sendiri yang memberikan lukisan itu kepadanya, tetapi mengapa dia tidak mengingatnya. Saat dia melihat lukisan-lukisan ini, Ding Jue sudah pergi. Asisten Hua mengeluh kepada Liu Tan, setiap kali melihat komik yang digambar dengan kuas selalu seperti orang gila. Tiba-tiba, Fu Gui datang mencari Liu Tan untuk berpartisipasi dalam sebuah acara audisi seniman komik, mengundangnya menjadi juri. Asisten Hua sudah menolak untuknya dan mengatakan jika dia berpartisipasi maka 3 bulan kemudian tidak akan ada waktu untuk bermain game. Liu Tan setelah mendengarnya baru setuju untuk menolak. Ding Jue merasa cara merawat pasien yang biasa tidak efektif untuk Bai Ye. Dia terpaksa menggunakan metode dari dunia 2D untuk menyelesaikan masalah. Dia telah menonton semua kartun, film, dan film Amerika yang berhubungan dengan alien, memahami semua pola penulis skenario. Metode yang bisa menyembuhkan alien tidak lain adalah 3 jenis. Yang pertama adalah sains, yang kedua adalah sihir, dan yang terakhir adalah cinta. Sains dan sihir tidak efektif, hanya bisa menggunakan jurus terakhir. Dalam dunia 2D, cinta adalah yang paling tak terkalahkan, tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh cinta. Malam itu, dia juga tidur di sofa di samping tempat tidur Bai Ye untuk merawatnya. Bai Ye bahkan mencurahkan isi hatinya dan berterima kasih padanya lagi. Tetapi setelah Ding Jue tertidur lelap, dia malah diam-diam keluar untuk makan diam-diam. Bai Ye menganggap naluri orang bumi adalah mengasihani yang lemah. Dan sekarang Ding Jue mengira dia sakit, pasti tidak akan pergi, juga tidak akan meninggalkannya. Selama dia menguasai metode itu, dia bisa mengendalikan dia seperti biasa. Keesokan paginya, Xiao Yi datang mencari rumah Bai Ye. Bai Ye menerima peringatan lalu lari keluar untuk memeriksa tetapi tidak melihatnya lagi. Dia segera meminta sistem untuk menentukan lokasi dia lalu berlari mencarinya. Saat itu Xiao Yi bersembunyi di balik semak-semak, mengambil kesempatan untuk menyelinap ke rumah Bai Ye, lalu berubah menjadi dia. Dia berjalan mengelilingi rumah lalu melihat Ding Jue dan berjalan ke arahnya. Ding Jue bangun dan kaget melihat Bai Ye terus menatapnya. Saat itu dia masih belum tahu itu adalah Xiao Yi. Ding Jue masih mengira dia demam, setelah memeriksa dahinya ternyata tidak. Pada saat yang sama Bai Ye menemukan sebuah rumah kosong. Dia masuk ke dalam untuk memeriksa lalu tiba-tiba mengalami ledakan dan pingsan. Di sisi lain, melihat Bai Ye tidak ingat kalau dia sakit, Ding Jue mengira dia sakit parah sampai lupa kalau dia sakit. Setelah itu Xiao Yi terus mengorek informasi dari Ding Jue, dia berniat untuk memeriksanya sekali lagi. Xiao Yi langsung memegang tangannya dan memberitahu bahwa neneknya dalam kondisi kritis. Ding Jue langsung panik, buru-buru lari melihat neneknya. Bai Ye saat itu terluka, tergeletak di tanah tidak bisa bangun, dan bahkan kadang muncul kadang menghilang. Di sisi lain, Xiao Yi membawa Ding Jue ke rumah sakit, tetapi dia tidak terburu-buru, tingkah lakunya juga sangat aneh. Sesampainya di rumah sakit, Ding Jue melihat neneknya dengan wajah yang sangat baik dan sedang senang menonton kartun. Dia mempertanyakan Xiao Yi apa yang sedang terjadi. Tetapi dia begitu masuk langsung mengunci pintu dan mengatakan sekarang tidak ada masalah, nanti belum tentu. Setelah itu dia menyuruh neneknya untuk berbaring dan tidur sebentar. Dia ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Ding Jue. Setelah selesai bicara, dia menggunakan jam tangan untuk menggunakan kekuatan super. Neneknya langsung tidur lagi, tetapi apakah nanti bisa bangun lagi atau tidak tergantung pada sikap Ding Jue. Karena tujuannya adalah batu nujum yang ada di tubuhnya. Saat itu, Bai Ye sedang koma. Tiba-tiba ada air menetes di kepalanya. Di sisi lain, Ding Jue tidak berani percaya Bai Ye bisa mengucapkan kata-kata yang begitu tidak enak didengar. Apalagi dia pernah menyuruhnya untuk terus memakai kalung itu, tapi sekarang malah memintanya kembali. Ding Jue benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan sekarang. Saat itu Xiao Yi juga menunjukkan wajah aslinya. Dia mencibir Ding Jue bodoh karena orang Xinghai Xiang Wei tidak akan sakit. Bahkan jika sakit hanya perlu air saja sudah sembuh. Dia juga mengatakan pemikiran Bai Ye sebelumnya, selama dia sakit, Ding Jue tidak akan pergi, akan tinggal untuk merawatnya, rela dikurung, dan memang dia berencana untuk melakukan itu. Ding Jue masih mengira dia adalah Bai Ye, dia mempertanyakan apakah semua yang dia katakan adalah bohong. Xiao Yi langsung mengakuinya. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak memiliki arti apa-apa baginya, yang memiliki arti adalah batu nujum. Ding Jue setelah mendengarnya memutuskan untuk tidak menyerahkan kalungnya. Tidak disangka Xiao Yi malah menggunakan neneknya untuk mengancamnya. Saat itu, Bai Ye yang asli sudah sadar. Ding Jue ingin lari keluar mencari dokter dan perawat tetapi tidak bisa, karena Xiao Yi sudah mengunci pintu kamar dan berbicara dengan Ding Jue dengan nada yang kejam. Melihat neneknya hampir tidak bisa bernapas lagi, Ding Jue hanya bisa berkompromi dan setuju untuk memberikan kalungnya kepadanya, tetapi dia harus berhenti dulu. Xiao Yi mendengar perkataannya, buru-buru berdiri. Setelah Xiao Yi berhenti menyerang neneknya, dia menyuruh Ding Jue untuk memberikan kalungnya, tetapi tangannya baru menyentuh batu nujum sudah terpental oleh cahaya, di luar juga terpengaruh. Neneknya sadar, Ding Jue langsung mendorong neneknya untuk pergi. Xiao Yi juga mengejar,
tetapi tidak bisa masuk ke lift. Untungnya pintu lift sempat tertutup, pintu tangga juga terkunci. Saat itu Xiao Yi ingin merusak sistem kelistrikan rumah sakit. Dengan ekspresi seperti orang gila, dia bahkan memegang tabung pemadam api dan memecahkan sumber listrik. Saat itu, Bai Ye menggunakan koneksi spiritual untuk berbicara dengan Ding Jue. Saat itulah dia mengerti apa yang telah terjadi. Tetapi begitu dia keluar dari pintu, dia melihat mobilnya sudah dibawa pergi. Dia hanya bisa lari ke jalan, menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengendalikan orang lain mengendarai mobil mereka. Di sisi lain, Ding Jue meminta bantuan di dalam lift. Sayangnya Xiao Yi mendengarnya. Dia baru saja akan menggunakan kekuatan super untuk merusak pintu lift. Bai Ye datang dan menghentikannya. Setelah itu Bai Ye pergi memperbaiki sumber listrik, ingin bertanya bagaimana kabar Ding Jue. Tetapi sekarang dia sudah tidak percaya lagi padanya dan membawa neneknya kabur. Bai Ye pergi ke ruang kamera lalu melihat kembali situasi Ding Jue sebelumnya dan menebak apa yang telah terjadi. Keesokan harinya, Bai Sen merias Ding Jue agar dia mencoba warna lipstik dan melakukan siaran langsung bersamanya. Tiba-tiba bos menelepon Bai Sen, bertanya siapa model bodoh di sampingnya, dan bahkan mencela iklan yang dia buat dan memotong gajinya. Ding Jue awalnya ingin siaran langsung bersamanya untuk membantu, siapa sangka malah menimbulkan masalah bagi temannya. Saat itu ponsel Liu Tan kembali disita oleh asisten Hua, menyuruhnya untuk tidak bermain game lagi, dan juga tidak menunda naskah lagi. Selanjutnya, dia bahkan menyuruhnya melepaskan pakaiannya, lalu melihat dia menyembunyikan figur karakter kartun, langsung menyita banyak barang darinya, dan mengunci pintu menyuruhnya menggambar dengan patuh. Hanya jika menyerahkan naskah, semuanya bisa dinegosiasikan. Liu Tan dengan cemas mengatakan dia mengerti, tidak akan bermain-main lagi. Tetapi begitu asisten Hua pergi, dia langsung mengeluarkan ponsel baru dari sakunya. Di sisi lain, Ding Jue berpikir dia harus mencari pekerjaan. Tiba-tiba Bai Sen menerima telepon dari Liu Tan, tetapi dia juga tidak mengingat Liu Tan lagi. Ding Jue mendengarnya langsung duduk dengan bersemangat menelepon Liu Tan lagi. Liu Tan begitu mendengar itu, Ding Jue juga sangat senang. Akhirnya dia bisa menemukannya, lalu dia mengutarakan jika dia sedang senggang bisa datang ke tempatnya sebentar. Liu Tan ingin diam-diam lari keluar, tetapi asisten Hua sudah mengunci pintu. Mau tidak mau, dia meluncur di perosotan ke bawah. Saat itu Ding Jue sudah sampai di tempat janjian, dan masih bertanya-tanya mengapa tidak ada orang, lalu menelepon Liu Tan. Saat itu dia sedang berbicara di dalam perosotan, Ding Jue di luar bisa mendengarnya. Akhirnya dia menemukan perosotan tempat Liu Tan dikurung, dan bahkan mencari tali untuk menyelamatkannya, menyuruhnya memegang tali, tetapi dia tetap tergelincir keluar. Dia membawa Ding Jue ke suatu tempat, dia bertanya mengapa dia ingin bersembunyi. Dia menjelaskan bahwa dia sudah terlalu lama dikurung oleh kapitalis jahat, hanya dengan melarikan diri dia bisa benar-benar menjadi dirinya sendiri. Dia juga ingin membawa Ding Jue ke tempat yang menarik. Hasilnya dia membawanya ke area permainan video, dan mengatakan setiap lukisannya diciptakan di sini. Tempat ini adalah sumber inspirasinya, adalah kuil bagi setiap seniman komik untuk melihat batin mereka sendiri. Di dalamnya juga ada rival abadinya, mengalahkannya adalah mimpinya. Ding Jue masih mengira dia juga seorang seniman komik, ternyata adalah seorang kakek tua yang suka bermain game. Namun Liu Tan sangat hormat pada kakek itu sehingga membuatnya terkejut, dan bahkan meragukan apakah ini Liu Tan yang asli atau tidak. Bai Ye kembali ke rumah, masih memikirkan hal-hal yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dia sudah mencari selama beberapa hari tetapi masih tidak menemukan keberadaan batu nujum. Akhirnya dia menebak itu tidak ada di tubuh Ding Jue. Xiao Yi memikirkan buku harian yang dia temukan di rumah Bai Ye sebelumnya. Di dalamnya adalah hal-hal yang dia catat. Dia juga mengetahui begitu batu nujum telah terhubung dengan inangnya, satu-satunya cara untuk mendapatkan batu nujum adalah mengakhiri nyawa inangnya. Di sisi lain, Liu Tan sedang bermain game dengan kakek tua selama 300 putaran, sedangkan Ding Jue berdiri di belakang melihat keduanya, sesekali berseru kaget. Namun, Liu Tan meminta Tian Jue untuk bermain catur dengan lelaki tua itu. Dia tidak tahu cara bermain dan ketika dia hendak melarikan diri, Liu Tan menariknya dan memintanya untuk mencoba. Akibatnya, semangat juang Tian Jue bangkit. Dia bermain sangat baik dan mengalahkan lelaki tua itu. Liu Tan juga mengambil swafoto untuk merayakan kemenangannya. Mereka berdua keluar dan duduk di pinggir jalan makan es krim, sesekali memastikan apakah mereka benar-benar satu sama lain. Liu Tan juga bertanya kepada Tian Jue apakah dia ingin dia melakukan sesuatu untuknya, memintanya untuk mengatakannya. Tian Jue ingin belajar menggambar komik dengannya, tetapi dia tidak tahu cara menggambar komik dengan kuas, jadi dia tidak bisa mengajarinya. Kemudian, Tian Jue ingin menjadi asisten di studio miliknya,
tetapi dia juga menolaknya. Setelah itu, Liu Tan berjanji akan memikirkan sesuatu untuk membantu Tianjue, lalu membawanya ke grup industri animasi terbesar di Tiongkok. Ini juga merupakan singgasana es para komikus. Dia ingin Tianjue menjadi komikus sejati. Tianjue melihat banyak jenis komik di sini yang membuka wawasannya. Presiden Fu sedang rapat dan juga menyebut nama Liu Tan. Dia langsung pergi dan meminta Fu Gui untuk segera menandatangani kontrak dengan Tianjue karena dia adalah seorang talenta. Namun, Fu Gui mengusulkan agar Tianjue berpartisipasi dalam kompetisi menggambar komik terlebih dahulu, lalu meminta Liu Tan menjadi juri. Liu Tan memberikan informasi kompetisi kepada Tianjue, mengatakan kepadanya bahwa kompetisi seleksi ini sebenarnya adalah seleksi komikus. Juara terakhir dapat langsung menandatangani kontrak dengan grup jaringan payung. Tianjue sedikit ragu, tetapi bukan karena dia tidak ingin berpartisipasi. Liu Tan merasa bersalah. Dia mengira berkat dirinya, grup dapat langsung menandatangani kontrak dengannya, tetapi dia tidak menyangka mereka tidak memberinya muka, yang membuat dia senang sia-sia. Tianjue merasa puas karena Liu Tan menyukai komiknya. Meskipun tidak bisa menandatangani kontrak tidak masalah. Adapun kompetisi ini, sebelum dia sempat selesai bicara, Liu Tan mengatakan bahwa dia bisa mengerti. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada pencipta yang ingin membawa karyanya untuk dinilai oleh orang lain. Mencipta pada dasarnya adalah hal yang sangat pribadi, sangat proaktif. Jika dia benar-benar merasa canggung, tidak ingin pergi juga tidak apa-apa. Tapi Tianjue setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Namun, dia mengira dia belum menjelaskan dengan jelas. Dia menjelaskan lebih lanjut, bahkan jika dia berpartisipasi dalam kompetisi ini, dia tidak bisa menjamin dia bisa menandatangani kontrak. Tianjue tidak peduli tentang itu. Sejak dia mulai menggambar, Liu Tan adalah orang pertama yang menyukai lukisannya, dan juga idolanya. Dia sudah sangat puas. Adapun apakah dia bisa menandatangani kontrak atau tidak, apakah dia bisa menjadi komikus atau tidak, dia sendiri tidak pernah memikirkannya. Sekarang idolanya tidak hanya menyukai lukisannya, tetapi juga merekomendasikannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi, maka dia pasti harus pergi. Tidak peduli apa hasilnya, memiliki kesempatan untuk menggambar komik sudah bagus. Di malam hari, Tianjue mengendarai sepeda pulang. Sambil berjalan dia tersenyum sangat bahagia. Tapi dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat ke langit. Seberkas cahaya ungu tiba-tiba datang, kalung yang dipakainya telah kembali. Dia tertegun dan berteriak apakah dia sedang bermimpi. Mengapa kalung itu tiba-tiba kembali? Kalimat ini terdengar oleh Bai Ye. Saat ini, Tianjue dengan takut membuang kalung itu, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia jelas telah memberikannya kepada Bai Ye, lalu mengapa itu kembali? Setelah mengatakan itu, dia membuangnya. Baru saja hendak mengayuh sepeda untuk melarikan diri, kalung itu kembali ke tubuhnya, membuatnya berteriak ketakutan dan lari meninggalkan sepedanya. Saat ini, ketika Tianjue hendak membuangnya lagi, Bai Ye telah datang. Dia mengatakan kepadanya bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengannya, itu karena batu nabi yang memilihnya, jadi tidak bisa dipisahkan darinya. Pada saat yang sama, Si Yi juga datang ke sini, berdiri di belakang mendengarkan mereka berbicara. Tianjue berkata dia hanya orang bumi biasa, tetapi Bai Ye mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Jika dia ingin mengambil batu nabi, dia harus membawanya juga. Tianjue masih membuang kalungnya dan pergi. Segera setelah itu, keduanya saling berhadapan, baru saja hendak menyerang, ada banyak orang yang berlari di samping, jadi Bai Ye harus menghentikan tangannya. Saat itu, batu nabi kembali ke tempat Tianjue, dia lalu memikirkan perkataan Bai Ye, tetapi akhirnya tidak mempedulikannya. Bai Ye yang duduk di samping tiba-tiba merasa sangat sedih, perasaan ini seperti saat dia patah hati, tetapi akhir-akhir ini dia tidak menjalin hubungan asmara. Tianjue mengatakan kepadanya itu bisa jadi sindrom suasana hati yang buruk sebelum, selama, dan setelah menstruasi. Mendengar itu, dia tiba-tiba merasa baik-baik saja lagi dan ingin pulang untuk menulis musik. Saat ini, Liu Tan mengambil inisiatif untuk mengirim pesan kepada Tianjue. Keduanya sangat akur dan terus mengobrol dengan riang. Di sisi lain, asisten Hua datang mencarinya untuk menanyainya, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa selain pergi. Keesokan harinya, ketika pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi, Tianjue baru menyadari bahwa batu nabi telah kembali. Sesampainya di pintu studio, Liu Tan tidak menunggunya. Tianjue menunggunya keluar. Liu Tan tidak mengenalinya. Tianjue tiba-tiba menyadari itu mungkin ulah Bai Ye. Dia memberitahu Tianjue, Xiao Yi bisa berubah menjadi siapa saja. Jika dia berpartisipasi dalam kompetisi, dia pada dasarnya tidak tahu siapa yang akan dia ubah menjadi untuk mendekatinya. Tapi Tianjue tidak peduli, dia hanya ingin kehidupan yang damai. Setelah itu, dia melemparkan kalung itu ke sungai, menyatakan bahwa keduanya tidak lagi memiliki hubungan satu sama lain. Tetapi tanpa diduga, segera setelah Tianjue pergi, kalung itu menemukannya lagi. Hal ini membuat Tianjue sangat terkejut. Pada saat yang sama,
Bai Ye menggunakan kekuatan super untuk mengendalikan staf agar dia bisa masuk ke kompetisi dengan lancar. Tian Jue juga dibawa ke ruang tunggu. Di dalam, Tian Jue melihat banyak karya yang luar biasa. Dia juga berkenalan dengan asisten Liu Tan dan mengobrol bersama. Namun, setelah melihat begitu banyak orang yang luar biasa, dia perlahan kehilangan kepercayaan diri. Saat ini, Liu Tan sedang bersiap untuk menyelinap keluar dari kamar mandi. Asisten Hua dan Fu Gui berjaga di luar dan salah membuka pintu. Akibatnya, Liu Tan lari ke kamar mandi wanita. Asisten Hua tidak menyangka hal ini. Di ruang tunggu, staf mengatakan kepada para peserta bahwa ada bagian kecil sebelum kompetisi dimulai. Setiap orang menggunakan 1 menit untuk menggambar citra kartun mereka, kemudian menggabungkannya menjadi satu gambar sebagai pembukaan acara. Semua orang dengan antusias mengangkat tangan, lalu mulai menggambar. Mereka menggunakan papan gambar pintar. Tian Jue tidak tahu itu apa dan belum pernah menggunakannya. Saat gilirannya naik ke panggung, dia tidak tahu tombol start yang mana dan tidak sengaja menghapus karya orang lain. Staf melihat situasinya tidak beres, memeriksa sebentar dan tidak menemukan informasi pendaftarannya, lalu ingin mengusirnya. Tian Jue buru-buru melarikan diri. Saat ini, Xinghai 019 yang juga Xiao Yi datang ke rumah lama Tian Jue mencari petunjuk. Kompetisi akan segera dimulai. Liu Tan masih belum datang. Wang Fu Gui meminta agar kompetisi dimulai terlebih dahulu. Tian Jue bertemu Bai Ye di jalan. Dia menyuruh Tian Jue mengikutinya dan mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika dia berpartisipasi dalam kompetisi, itu tidak ada artinya. Saat ini kompetisi dimulai, Liu Tan membawa Tian Jue ke tempat di mana dia bisa melihat semua yang terjadi di panggung, memintanya untuk melihat baik-baik apa hasilnya jika dia berpartisipasi. Tian Jue mendengarkan apa yang dikatakan para juri, tetapi dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti istilah-istilah profesional itu. Bai Ye memberitahu Tian Jue, apa yang baru saja dikatakan para juri adalah pengetahuan paling dasar dalam industri komik. Selain itu, orang-orang ini semua adalah komikus profesional, dilatih dengan baik, dan telah mengumpulkan pengalaman yang kaya di industri ini. Sementara dia tidak dilatih dengan baik dan belum pernah melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan industri ini. Apalagi pengalaman, alasan dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi adalah berkat Liu Tan. Hal ini membuat Tian Jue sangat putus asa. Saat ini, Liu Tan yang baru saja keluar dari persembunyiannya di kamar mandi bertemu dengan asisten Hua. Tian Jue meminta Bai Ye untuk minggir. Meskipun demikian, dia tetap ingin berpartisipasi dalam kompetisi dan juga ingin menggambar komik maju ke depan. Tidak peduli siapa yang mengatakan apapun, tidak ada yang bisa menghentikan haknya untuk mengejar impiannya. Tapi dia baru saja diusir oleh staf. Dia juga berdebat. Saat ini Liu Tan baru saja ditarik keluar oleh asisten Hua untuk syuting tambahan. Bai Ye juga melihat pemandangan ini. Liu Tan melihat Tian Jue masih tidak mengingatnya. Tetapi asisten Hua tahu Liu Tan datang ke sini sebagai juri adalah demi dia. Dia sendiri tidak percaya. Saat ini Tian Jue dengan tulus bertanya kepada Liu Tan, dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Bisakah dia memberinya satu kesempatan lagi dan memperkenalkan dirinya secara resmi? Bahkan asisten Hua dan Wang Fu Gui pun tahu keberadaan Tian Jue, tetapi dia tetap tidak mengingatnya. Lalu meminta Tian Jue menggambar di tempat, mungkin melihat lukisan itu akan membuatnya ingat. Meskipun Tian Jue sedikit tidak terbiasa dengan kamera-kamera ini, dia tetap mengambil kuas yang paling dia kuasai, memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Namun, adegan yang diminta Liu Tan untuk digambar tidak dia ketahui, draftnya juga tidak dia ketahui. Liu Tan mengira dia datang untuk menggodanya, lalu pergi. Tian Jue tinggal sampai malam, akhirnya semangatnya kembali, dan dia menyelesaikan sebuah karya lengkap. Bai Sen masih di rumah khawatir mengapa Tian Jue pulang selarut ini, akibatnya Bai Ye menggendong Tian Jue masuk. Bai Ye mengatakan Tian Jue terlalu lelah, memintanya untuk merawat Tian Jue dengan baik. Tapi Bai Sen sepertinya teringat sesuatu, ingin menghentikannya, dan memintanya untuk membantu memindahkan kasur. Saat ini Bai Ye menemukan ada orang yang tiba-tiba pindah ke rumah sebelah, merasa ada yang tidak beres lalu pergi untuk memeriksanya. Tian Jue dibangunkan oleh suara dering telepon. Saat itu sudah siang, dia tidak ingat bagaimana dia pulang tadi malam. Bai Sen mengatakan itu berkat pacarnya, dan juga dengan gaya menggendong putri. Saat sedang berbicara, seseorang mengetuk pintu. Bai Sen langsung menutup telepon. Begitu membuka pintu sudah melihat Xiao Yi. Dia membawakan barang untuknya, dan mengatakan kemarin pindah terlalu tergesa-gesa, ini sedikit ketulusan darinya. Bai Sen juga mengambilkan bir untuknya, memperhatikan kancing di bajunya. Dia beranggapan jika memberikan kancing yang paling dekat dengan hati kepada orang lain, itu juga berarti memberikan hatinya kepada orang itu. Xiao Yi menjelaskan pada awalnya memang hilang.
Setelah itu dia juga tidak tahu apakah harus memberikannya padanya atau tidak. Namun, saat ini Bai Shen telah melupakan kejadian yang terjadi padanya sebelumnya, dan merasa kancing ini memiliki kancing yang persis sama, dan bahkan berjanji jika ada waktu bisa membantunya menjahitnya. Di sisi lain, Bai Ye merasakan bahwa Tian Jue sudah bangun, dia sedang bersama neneknya. Bai Shen memanggilnya keluar untuk makan makanan enak, memamerkan bahwa itu adalah makanan yang diberikan Xiao Yi padanya, dan memberitahu Tian Jue bahwa ada seorang pria tampan yang baru saja pindah ke rumah sebelah. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, itu adalah Xiao Yi. Dia juga membawa anggur merah. Tian Jue melihatnya lagi dan sedikit takut, dia tidak menyangka dia menyembunyikan pedang di belakang punggungnya untuk mengambil nyawa Tian Jue. Untungnya Bai Ye datang tepat waktu untuk menghentikannya. Tian Jue bertanya mengapa dia datang ke sini. Xiao Yi juga memperkenalkan dirinya sebagai penulis novel fiksi ilmiah. Tian Jue tidak menyambut Bai Ye dan menarik Bai Shen ke samping untuk berbicara. Xiao Yi memberitahu Bai Ye bahwa dia telah menyiapkan hadiah kecil untuknya di Laut Kuantum. Dia telah menyelidiki beberapa hal menarik tentang kebakaran 12 tahun yang lalu, dan juga membiarkannya mendengarkan rekaman 2 detik. Dalam rekaman itu adalah suara yang memintanya untuk membawa putrinya pergi terlebih dahulu. Xiao Yi memperingatkan Bai Ye, selama dia menyerang, 5 menit kemudian video ini akan secara otomatis diunggah ke internet. Saat itu seluruh dunia akan terkesima dengan kisah cinta antara dia dan Tian Jue. Bai Ye sangat marah melihat Xiao Yi yang sombong di depannya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. 12 tahun yang lalu, Bai Ye mendengarkan perkataan ayah Tian Jue untuk menyelamatkannya. Meskipun dia ingin kembali untuk menyelamatkan lebih banyak orang, dia sudah dalam keadaan setengah transparan. Orang-orang bumi menemukan keanehannya. Xiao Yi juga menggunakan masalah ini untuk mengancam Bai Ye dan juga mengatakan bahwa dia telah jatuh cinta pada Bai Shen, hanya ingin berada di sampingnya, mengalami kisah cinta yang indah bersama. Namun, Bai Ye tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Xiao Yi mengatakan kepada Bai Ye, selama dia tidak menyentuhnya, dia juga tidak akan menyentuh Tian Jue. Saat ini Bai Shen menasihati Tian Jue, mereka semua adalah tamu, akan sangat canggung jika tidak keluar, tetapi Tian Jue tetap tidak mau keluar, dan mengatakan dia telah putus dengan Bai Ye secara tegas. Bai Shen lalu keluar, saat itu nenek juga mengatakan dia lapar, jadi Bai Shen dan Xiao Yi makan di meja makan. Tian Jue juga duduk di samping menyuapi nenek, hanya Bai Ye yang duduk sendirian di samping. Bai Shen berterima kasih kepada Bai Ye karena telah membawa Tian Jue pulang tadi malam, dan mengundangnya untuk makan bersama. Namun, dia tidak makan, apalagi bertengkar dengan Xiao Yi. Nenek juga mengambil kaki ayam dan menyempalkannya ke mulutnya. Bai Ye berada di gedung seberang rumah Tian Jue, bisa melihat setiap gerakannya. Burung beo kecil menasihatinya untuk istirahat, tetapi dia khawatir Tian Jue akan mengetahui tentang kejadian 12 tahun yang lalu. Dia takut dia akan sedih, merasa bersalah, bahkan dia menyalahkan dirinya sendiri jika saat itu dia bisa menyelamatkan ayah Tian Jue, mungkin dia akan memiliki kehidupan yang berbeda. Karena itu, dia akan berada di samping Tian Jue 24 jam sehari, memastikan keselamatannya. Di sisi lain, Wang Fugui sedang terburu-buru dengan draft film, tetapi Xiao Yi sedang duduk di dalam mobilnya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya dengan energi negatif melesat ke arah mobil yang dikendarai Bai Ye. Dia juga dengan tegas mengatakan bahwa orang di depannya bukanlah Liu Qing, tetapi Xing Hai 19. Liu Tan tercengang, Bai Ye lalu memeriksa Liu Tan dan melihat bahwa dia adalah 100% manusia. Namun, Bai Ye tetap tidak percaya, menganggap sistemnya pasti bermasalah. Xing Hai 019 tiba-tiba muncul di grup jaringan payung, kemudian Liu Tan datang mencari Tian Jue. Masalah ini sangat aneh. Selain itu, dia telah mengendalikan Liu Tan, mengapa dia masih bisa mengingatnya. Dia lalu mendorong Tian Jue menjauh, menggunakan kekuatan super untuk bertanya kepada Liu Tan mengapa dia datang mencari Tian Jue. Dia hanya menjawab untuk membawa Tian Jue mengikuti kompetisi, dan juga ada babak tambahan. Bai Ye ini menghapus ingatan Liu Tan lagi. Tian Jue menghentikannya, dan bertanya apakah dia akan puas jika dia mengendalikan semua orang di sekitarnya, kemudian segera meminta Liu Tan untuk mengemudi. Setelah mengemudi sebentar, Liu Tan tidak tahu harus pergi kemana. Tian Jue mengatakan kemana saja tidak masalah, asalkan jauh dari Bai Ye. Liu Tan baru saja mengatakan apakah akan pergi ke grup jaringan payung, atau studio miliknya. Tian Jue langsung berteriak karena dia tidak bisa membiarkan Bai Ye tahu kemana mereka pergi. Jika dia tahu dia pasti akan mengejar. Bai Shen baru saja selesai siaran langsung, melihat kancing di atas meja, dia pergi mencari Xiao Yi untuk membantunya menjahit kancing. Saat masuk dia merasa sedikit terkejut, tetapi juga merasa sangat akrab, dan merasa Xiao Yi selalu sangat tenang. Dan dia mengatakan dia bisa merasakan Bai Shen sangat suka menyanyi, apalagi jenis yang menciptakan lagu sendiri. Dia sangat ingin mendengarnya bernyanyi, tetapi saat itu dia tidak akan berada di sini lagi untuk mendengarkan suaranya. Bai Shen sangat terkejut,
dan bahkan menganggap pekerjaan sampingannya adalah peramal, tidak menyangka dia bisa melihat bakatnya. Xiao Yi juga mengajak Bai Shen pergi menembak. Di jalan dia menceritakan ide novel barunya. Bai Shen sangat tersentuh sampai menangis dan merasa seperti pernah mendengarnya. Xiao Yi juga mengatakan dia pernah menceritakannya padanya sebelumnya. Bai Shen merasa pengaturan pandangan dunia, bahkan alur ceritanya, dan juga pemeran utama pria 019 miliknya sangat mirip dengan komik Tianjue. Xiao Yi merasa pemeran utama pria dalam cerita ini bukanlah karakter antagonis, melainkan hanya buronan yang merindukan kebebasan. Setiap penjahat yang memutuskan untuk membalas dendam bukanlah orang baik, tetapi juga belum tentu orang jahat. Xing Hai 019 dan Xing Hai 002 tidak memiliki hubungan darah, hanya tumbuh bersama sejak kecil. Setelah mendengar itu, Bai Shen menangis lebih keras, merasa cerita yang diceritakan Xiao Yi terlalu menyakitkan. Di sisi lain, burung beo kecil memberitahu Bai Ye bahwa kali ini dia sangat dipermalukan. Bai Ye merasa hal terpenting sekarang adalah menemukan mereka, mencari tahu mengapa Xing Hai 019 datang ke gedung jaringan payung, dan Liu Tan pergi mencari Tianjue. Masalah ini sangat aneh. Dia mengendarai mobilnya ke area permainan video yang pernah dikunjungi Tianjue dan Liu Tan sebelumnya, mencari petunjuk. Akibatnya dia dihentikan oleh sekelompok penjaga keamanan, tetapi bagi Bai Ye, hal ini bukanlah apa-apa. Di sisi lain, Bai Shen bertanya kepada Xiao Yi mengapa Xing Hai 019 sangat ingin menemukan kunci itu, apakah untuk membuka peti harta karun. Xiao Yi menjelaskan dia ingin membuka kunci di lehernya. Itu adalah kekuatan super. Kekuatan super 019 adalah berubah bentuk. Kekuatan super Xing Hai 002 adalah mengendalikan pikiran. Saat ini, Tianjue mengundang Bai Ye untuk makan. Dia mengusulkan untuk kembali ke kehidupan normal. Dia juga tahu bahwa pekerjaan itu diatur olehnya. Dia juga tahu Bai Ye ingin melindunginya, dan juga tahu bahwa Bai Ye di rumah sakit saat itu pasti bukan dia. Tapi dia tidak membutuhkan hal-hal ini. Dia hanya gadis biasa, dan juga berharap dia berhenti di sini. Video Tianjue menggambar sebelumnya disiarkan, dengan cepat mendominasi judul berita di berbagai platform. Diwawancarai oleh wartawan, Tianjue sedang berbicara dengan burung beo kecil di pinggir jalan. Tiba-tiba dia melihat Liu Tan datang, lalu meraih burung beo itu dan memasukkannya ke dalam tas sekolahnya. Bai Ye juga sedang mencari mereka. Dia juga menemukan Wang Fugui yang diikat. Liu Tan menjelaskan dia datang untuk mengajaknya bermain, menelepon dan mengirim pesan kepadanya, tetapi tidak ada balasan. Ternyata baterai ponsel Tianjue habis. Liu Tan bahkan mengira dia telah memblokirnya karena masalah kompetisi hari sebelumnya. Saat ini Liu Tan ingin membawanya ke tempat yang menarik, bukan area permainan video, tetapi tempat yang lebih menarik. Di sisi lain, Wang Fugui meminta Bai Ye untuk melepaskannya. Dia lalu menggunakan kekuatan super untuk meminta Wang Fugui mengatakan semua yang ingin dia ketahui, tetapi banyak hal yang tidak dia ketahui, bahkan babat tambahan pun tidak dia ketahui. Liu Tan membawa Tianjue ke studio miliknya. Meskipun tempat ini sangat menakutkan baginya, tetapi bagi Tianjue pasti sangat menarik. Saat masuk, dia juga mencari orang untuk menyambut Tianjue, tetapi tidak ada yang menyambut. Melihat di lantai atas sangat ramai, keduanya naik dan melihat semua orang tidak bekerja, tetapi sedang bermain game. Melihat Liu Tan, mereka juga tidak berniat berhenti, bahkan menyuruhnya menuangkan air. Tianjue sangat terkejut karena ini adalah studio Liu Tan, tetapi dia tampaknya tidak memiliki kedudukan apapun di sini. Saat ini Liu Tan baru saja mengatakan asisten Hua datang, semua orang langsung membersihkan, berpura-pura bekerja keras, dan menyuruh Tianjue berpura-pura tidak melihat apa-apa tadi, dan mulai dari awal lagi. Meskipun semua orang menyambutnya, mereka masih merasa tidak enak tentang masalah kompetisi Tianjue sebelumnya, dan memanggilnya gadis kertas putih. Tetapi Tianjue suka menggambar komik dan juga gigih menggambar komik. Namun, dia belum pernah belajar menggambar komik, juga belum pernah melihat bagaimana komikus bekerja. Oleh karena itu, hari ini Liu Tan membawanya ke sini adalah untuk menunjukkan padanya apa itu komik sebenarnya. Dia berjalan sambil memperkenalkan, menjelaskan proses mengunggah sebuah komik. Setiap tahap adalah hasil dari upaya bersama semua orang. Dia juga menekankan kepada Tianjue bagaimana sebuah komik terbentuk. Setelah itu dia mengumpulkan semua orang untuk bersama-sama menampilkan seluruh alur kerja, dan yang terakhir adalah dirinya sendiri sebagai komikus. Saat ini Tianjue baru melihat komik yang sebenarnya, dalam hati sedikit kurang percaya diri. Saya tidak mengerti apa yang saya pertahankan, dan saya juga merasa bahwa menggambar komik adalah hal yang sangat sulit. Liu Qing ingin Tianjue mengerti bahwa menggambar komik dengan baik adalah hal yang sangat sulit. Tidak hanya sulit tetapi juga melelahkan dan membuat lelah. Namun, ia tetap bertanya kepada Tianjue apakah ia masih ingin melanjutkan menggambar komik. Saat ini, batin Tianjue telah bergejolak, dan ia juga tidak tahu apakah ia harus terus menggambar komik. Sebenarnya, karya-karya komik luar biasa yang muncul di depan umum semuanya diselesaikan oleh seluruh studio, dan merupakan hasil dari upaya dan kecerdasan semua orang.
yang disebut cahaya komik Tiongkok, juga diciptakan oleh semua orang di studio. Meskipun Ting Jue menggambar dengan sangat buruk, bahkan tidak tahu beberapa teknik, Liu Qing masih sangat menyukai gambarnya. Karena ia menggambar dengan kuas, dan juga dengan lukisan tinta Tiongkok, saat ini sangat sedikit seniman komik di pasarannya menggambar dengan kuas. Jika ia menekuninya, pasti akan membuka jalan baru. Kali ini, ia juga ingin Ting Jue memilih sendiri, apakah ia harus menggambar komik atau tidak. Terlebih lagi, saat ini jumlah suara untuk babak kualifikasi tambahan adalah yang tertinggi, memiliki begitu banyak orang yang peduli juga merupakan sebuah kesempatan. Apapun pilihannya, Liu Qing bisa mengerti. Ting Jue meninggalkan studio dan pergi ke desa Puhai untuk mencari Bibi Zhang. Di sana ia juga bertemu Dou Dou. Dou Dou menyemangatinya. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, ia menyukai lukisannya. Bibi Zhang juga mendorongnya untuk berpartisipasi dalam babak kualifikasi tambahan. Ting Jue kemudian pergi mengunjungi orang tuanya. Saat ia melempar kain, ia terlihat oleh Bai Ye. Ia mengatakan kepada Ting Jue bahwa nasib manusia tidak boleh diputuskan dengan kain, terutama untuk hal yang begitu penting. Bai Ye mengatakan kepada Ting Jue, Wang Fugui ditangkap, tetapi pada hari pertandingan ada seorang Wang Fugui yang membuktikan bahwa orang ini adalah Xinghai 019. Namun Ting Jue tidak peduli dengan hal ini. Jika ia ingin ia percaya, buktikan bahwa Xinghai 019 benar-benar ada dan pergi. Bai Ye melihat tumpukan abu dan pergi untuk melihat ingatan masa kecil Ting Jue. Saat itu ia ingin belajar menggambar komik tetapi dikirim oleh ayahnya untuk belajar melukis tinta Tiongkok. Ia berpikir bahwa ia bisa menggunakan lukisan tinta Tiongkok sebagai dasar dan komik juga bisa digambar dengan kuas. Namun ia berpikir bahwa ayahnya ingin menghemat uang sehingga tidak mengizinkannya belajar menggambar komik dan ia pergi dengan marah. Ia berlari ke pantai, mengeluarkan buku gambarnya. Ia tahu bahwa di masa depan ia akan menggambar lebih baik daripada orang lain. Namun sebuah kebakaran membuat hanya neneknya yang tersisa di sisinya. Ting Jue kecil sangat sedih dan setelah itu hanya bisa hidup bersama Nenek Qin. Tetapi Nenek Qin juga tidak baik padanya. Saat ini Ting Jue kembali, ia menulis bahwa Bai Ye bisa melihat ingatannya, tetapi ia tidak bisa melihat ingatannya. Ting Jue berbalik dan berkata kepada dirinya sendiri yang masih kecil untuk tidak menangis lagi, karena menangis juga tidak ada gunanya. Ia harus menjadi orang dewasa agar bisa merawat dirinya sendiri dan neneknya dengan baik. Meskipun demikian, gadis kecil itu masih tidak ingin tumbuh dewasa, tetapi semua orang harus tumbuh dewasa. Masa depan memang sulit, tetapi tidak apa-apa karena ayahnya akan selalu mengawasinya. Dan pulpen ini adalah hadiah yang ditinggalkan ayahnya untuknya, jadi ia harus terus menggambar untuk menjadi seorang seniman komik. Itu adalah apa yang Ting Jue ingin katakan, juga apa yang ingin ia lakukan. Segera setelah itu Ting Jue menelepon Liu Qing, setuju untuk berpartisipasi dalam babak kualifikasi tambahan. Ting Jue kembali dan mengambil kuas. Liu Qing juga mengatakan kepadanya, meskipun ia berpartisipasi dalam babak kualifikasi tambahan, bukan berarti ia pasti bisa kembali ke kompetisi. Ia sama seperti peserta lain, semua harus mengirimkan karya, pada akhirnya akan dipilih satu orang untuk kembali ke kompetisi. Terlebih lagi Ting Jue tidak tahu cara menggambar adegan, baginya setidaknya harus menggambar 8 halaman, dan hanya ada 1 minggu, apakah ia bisa melakukannya? Selama 1 minggu berikutnya, Ting Jue akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk berpartisipasi dalam babak kualifikasi tambahan. Bai Ye melihat bahwa Ting Jue sudah 1 minggu tidak keluar rumah. Kali ini tidak ada yang bisa membatalkan kualifikasi kompetisinya, tetapi ia punya cara lain. Saat ini Ting Jue telah selesai menggambar seluruh komik. Si burung beo kecil menasihati Bai Ye, jika melakukan itu, Ting Jue pasti akan membencinya, tetapi ia merasa Ting Jue sudah cukup membencinya. Malam sebelum kompetisi, Liu Qing berpikir keras sebelum mengirim pesan kepada Ting Jue. Ting Jue memamerkan bahwa ia sudah selesai menggambar, kali ini ia tidak akan mengecewakannya. Liu Qing sangat puas dan memujinya bahwa ia tidak pernah mengecewakan siapapun. Pagi-pagi, Ting Jue baru saja bangun, Bai Sen sudah membawa pakaian untuk menemuinya. Tapi Ting Jue merasa itu hanya syuting acara, jadi ia tidak berubah, lalu membawa tasnya dan berangkat. Sesampainya di lokasi syuting, ia dikelilingi oleh wartawan. Untungnya Liu Qing muncul untuk membantunya. Ting Jue mengeluarkan gambarnya untuk ditunjukkan kepada Liu Qing. Ia melihat tangan Ting Jue yang digunakan untuk menggambar terlebih dahulu. Matanya menunjukkan rasa kasihan. Sebenarnya Ting Jue sudah mengerti alasan mengapa ia menggambar komik, bukan karena kompetisi tetapi hanya karena kecintaannya. Jadi hasilnya tidak lagi penting. Saat ini, Bai Ye muncul lagi dan juga mengendalikan para wartawan. Ting Jue ditemukan membawa korek api. Sebenarnya ia membawanya untuk membela diri. Liu Qing berpikir kali ini Bai Ye tidak akan datang lagi karena Ting Jue sudah ada di sini. Kalimat ini membuat Ting Jue merasa aneh, mengapa kali ini ia masih belum muncul. Saat ini Liu Qing ingin membawa gambar ke panitia. Ting Jue sepertinya memikirkan sesuatu dan langsung menuju ruang tunggu Liu Qing. Ia bertanya mengapa ia tahu Bai Ye takut api, tahu ia dan Bai Ye memiliki telepati, dan ia tahu
tahu ia telah melihat Bai Ye mengendalikan Liu Qing. Para wartawan mengepung lokasi syuting ingin mewawancarai Ting Jue. Liu Qing juga khawatir menelepon Ting Jue, tetapi ia tidak mengangkat telepon. Saat ini, asisten Hua datang untuk mendesaknya. Syuting akan segera dimulai, tetapi Liu Qing tidak rela jika tidak menunggu Ting Jue. Xiao Yi berdiri di atap melihat jam dan tersenyum sinis. Sementara itu, Liu Qing yang khawatir telah mengendarai mobil untuk mencari Ting Jue. Saat ini, Ting Jue sedang bertengkar dengan Bai Ye. Ia menggigit lengan Bai Ye dengan kuat dan melarikan diri. Bai Ye ingin menarik Ting Jue kembali, tetapi dihalangi oleh batu nubuat. Ting Jue mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Bai Ye hendak mengejarnya, ia bertemu dengan Xiao Yi dan keduanya langsung bertarung. Xiao Yi menusukkan pedang sensor ke Bai Ye. Meskipun saat ini ia tidak terluka parah, tetapi tidak bisa bergerak. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat tidak terduga. Xiao Yi segera pergi mencari Ting Jue. Ting Jue berlari di jalan melambaikan tangan ke mobil, tetapi tidak ada yang berhenti. Ia segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Liu Qing. Saat ini Liu Qing juga hampir sampai dan mengingatkan Ting Jue untuk diam di tempat dan tidak pergi kemana-mana. Tetapi saat ini Liu Qing telah dirasuki oleh Xiao Yi. Ting Jue bertemu dengannya dan tidak ragu-ragu untuk naik mobil. Ting Jue terus meminta maaf kepada Liu Qing karena terlambat dan baru saja akan menjelaskan bahwa itu karena Bai Ye. Xiao Yi juga salah bicara tentang hal ini, tetapi segera setelah itu ia mengelak. Saat ini, Bai Ye mendengar percakapan mereka. Ia menggunakan telepati untuk memberitahu Ting Jue bahwa Liu Qing itu palsu dan memintanya untuk segera turun dari mobil. Tetapi Ting Jue berpikir bahwa terakhir kali ia juga mengatakan Liu Qing itu palsu, tetapi ternyata tidak. Sekarang ia tidak lagi percaya pada Bai Ye. Saat ini ia tiba-tiba menyadari bahwa jalan yang dilalui salah, bukan ke arah grup jaringan Ru. Benar saja, Xiao Yi mengemudikan mobil membawanya ke pinggiran kota yang sepi. Kemudian ia menunjukkan wajah aslinya. Ting Jue pun diculik. Xiao Yi berkata kepada Ting Jue, beberapa hari yang lalu ia masih tetangga baru yang pindah di seberang rumah Bai Shen. Tetapi sekarang ia adalah Xinghai 019. Ting Jue tidak percaya. Ia selalu menganggap ini tidak nyata. Sampai Xiao Yi berubah menjadi Bai Ye, lalu berubah lagi menjadi Liu Qing. Saat itulah Ting Jue baru percaya apa yang dikatakan Bai Ye itu nyata. Xiao Yi mengaku bahwa pertama kali ia bertemu dengannya, identitasnya adalah Bai Ye. Saat itu ia sudah ingin mengambil batu nubuat. Tetapi saat itu ia dan batu nubuat telah bersimbiosis. Sekarang ia berpikir kembali dan menyadari bahwa ia terlalu lembut hati sebelumnya. Jika tidak akan ada masalah di kemudian hari. Babak kualifikasi tambahan tentu saja juga diatur olehnya, tetapi ia tidak bertindak di babak kualifikasi tambahan. Ia hanya membutuhkan Liu Qing untuk secara pribadi mengundang Ting Jue untuk berpartisipasi, dan ia pasti akan datang. Tidak peduli bagaimana Bai Ye mencegahnya, ia akan mencari cara untuk melarikan diri darinya dan berlari ke pelukannya. Saat ini, Bai Ye menyuruh Ting Jue mencari cara untuk mengulur waktu. Ia juga diam-diam tertawa. Setelah itu ia berkata kepada Xiao Yi, Xinghai Xiangwei pada dasarnya tidak ada, hanya berasal dari komiknya. Batu nubuat juga tidak nyata. Tetapi ia melihat bahwa Ting Jue ingin mengambil korek api di bawah kakinya, dan ia menendangnya. Ia diam-diam memanggil Bai Ye di dalam hatinya. Saat ini ia sedang mencoba mencabut pedang itu. Ketika Xiao Yi baru saja mengambil pedang, Ting Jue langsung pingsan. Saat ini, Liu Qing yang asli telah tiba, tetapi tidak menemukannya. Pada malam hari, syuting babak kualifikasi tambahan juga telah selesai. Ting Jue membuka matanya. Xiao Yi juga membawakan bubur untuknya, dan juga ingin memberinya bir. Selain itu, ia juga mengatakan kepadanya bahwa ia bukan orang jahat, dan juga tidak akan sembarangan mengambil nyawa orang. Bahkan ia sangat menghormati wanita, dan juga sangat menyayangi binatang kecil. Jika lebih mengenalnya, ia akan melihat bahwa ia adalah pria yang sangat menarik. Bai Ye akhirnya datang. Ia telah menyelamatkan Ting Jue, menggendongnya ke mobilnya, dan membiarkannya pergi dengan aman terlebih dahulu. Xiao Yi mengambil korek api dan hendak menyalakan tabung gas. Bai Ye tidak tega, dan akhirnya mengakui bahwa ia percaya ia tidak mencuri batu nubuat. Namun Xiao Yi tetap menyalakan api. Bai Ye tidak akan meninggalkannya. Ia berniat menggendong Xiao Yi keluar. Tetapi apinya terlalu besar. Bai Ye masih terluka ringan. Untungnya Xiao Yi berhasil menyelamatkannya keluar, kembali ke rumah dengan selamat, meletakkannya di bak mandi, sementara ia sedang santai melihat sesuatu di tablet. Bai Ye memanfaatkan kelengahan Xiao Yi, mengenakan kalung khusus yang digunakan untuk mengendalikan kekuatan Super Xinghai Xiangwei di lehernya, dan meminta Xiao Yi untuk tetap di tempatnya sampai ia kembali ke Xinghai Xiangwei. Bai Ye berpikir bahwa kebebasan sejati adalah kebebasan batin. Selain itu, di hatinya, tidak peduli menjadi apapun Xiao Yi, ia tetaplah Xinghai 019 yang dulu. Hal ini tidak pernah berubah. Bai Ye hanya ingin ia tidak bersembunyi lagi dan menghadapi apa yang benar-benar ia inginkan di dalam hatinya. Hanya dengan begitu ia bisa menemukan kebebasan sejati. Sementara itu, Xiao Yi tidak mengizinkannya ikut campur dalam urusannya. Setelah
itu Bai Ye berbalik dan pergi. Xiao Yi bertanya kemana ia pergi. Ia juga tidak mengizinkannya ikut campur dalam urusannya. Namun Xiao Yi melihat bahwa ia akan mencari Ting Jue dan menasihatinya untuk tidak selalu memakai jas, memakai pakaian yang tadi bisa membuatnya tergerak. Namun, setelah itu Bai Ye mengunci ia di sel, menyuruh si burung beo kecil untuk menjaganya. Ting Jue menunggunya di bawah. Bai Ye membawa tas sekolah untuk menemuinya. Ting Jue juga sengaja bertanya cara menyapa saat mereka pertama kali bertemu. Melihatnya bisa menjawab semua pertanyaan baru ia yakin itu Bai Ye yang asli. Saat ini ia merasa lega berlari ke arahnya dan bahkan meraih pakaiannya dengan ekspresi cemas. Bai Ye memeluknya, membelai kepalanya untuk menghiburnya, mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Ting Jue dan Bai Ye kembali baru melihat Liu Qing sedang memegang pedang itu. Baru pada malam hari, Bai Ye mengingatnya. Ia menjelaskan kepada Liu Qing bahwa cerita hari ini tidak akan habis diceritakan dalam 3 hari 3 malam. Ia akan menceritakannya lain kali, lalu menyuruh Liu Qing untuk pulang dan beristirahat terlebih dahulu. Bai Ye mengantar Ting Jue kembali ke kamar dan juga membawakan komiknya. Ia minta maaf karena tidak bisa membiarkannya berpartisipasi dalam kompetisi. Ia juga dengan teliti memegang tangannya dan menggunakan teknologi tinggi alien untuk mengobati lukanya. Tadi Ting Jue menangis dan ingusnya menempel di pakaiannya. Ia mengambilkan satu set pakaian baru untuknya ganti. Bai Ye keluar dan kebetulan bertemu Liu Qing. Ia sedang duduk di dalam mobil dan belum pergi. Ia menyuruh Bai Ye naik ke mobil. Ia sangat berterima kasih kepada Liu Qing atas bantuannya hari ini. Sebenarnya Liu Qing tidak peduli dengan hal itu. Ia hanya ingin tahu apakah Ting Jue tidak datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi hari ini karena dirinya. Menggambar komik adalah hal yang sangat penting bagi Ting Jue. Ia hanya berharap orang yang benar-benar menyukai komik memiliki kesempatan untuk diakui oleh semua orang. Ia juga menasihati Bai Ye untuk berpikir baik-baik tentang apa yang benar-benar baik untuk Ting Jue. Setelah berbicara, ia merasa memarahi alien itu sangat ramah. Bai Ye belum selesai merasa canggung, Liu Qing masih dengan bangga menyuruh Bai Ye turun dari mobil. Ia tidak akan mengantarnya pulang. Bai Ye kembali dan ingin berbicara dengan Xiao Yi, tetapi ia tidak mau berbicara. Namun sebenarnya ia bisa menebak apa yang sedang mengganggu Bai Ye. Sepertinya ia juga tidak ingin kembali ke Xinghai Xiang Wei lagi. Saat ini Ting Jue sedang mencuci jaket Bai Ye dan kebetulan terlihat oleh Bai Sen yang mempertanyakan siapa itu. Ting Jue dengan ambigu mengatakan bahwa itu adalah pemeran utama pria. Ting Jue terus mengingat kembali hal-hal yang terjadi di antara mereka berdua dan masih ragu apakah ia harus meminta maaf kepada Bai Ye. Ternyata ia sudah berbicara lebih dulu, tetapi mereka berdua berbicara dari jauh. Pagi-pagi, Bai Ye sudah menunggu Ting Jue di luar rumahnya, menyuruhnya naik mobil untuk ikut ujian. Ting Jue melihatnya dan mengira Bai Ye ingin menebus kesalahannya. Namun Bai Ye tahu ia telah berusaha begitu keras karena ia ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Ting Jue masih mengira ini palsu dan masih berada di lautan kuantum. Tetapi semuanya nyata. Hanya saja ia membuat kompetisi kemarin terjadi lagi. Ting Jue masih berpikir ia sedang bermimpi. Ia bahkan sengaja mencubit pipi Bai Ye untuk memastikan. Ia mengungkapkan bahwa ia telah membuat semua orang melupakan kompetisi kemarin. Semua orang mengira hari ini adalah hari pertandingan. Semua orang mengira kompetisi hari ini belum dimulai. Akhirnya ia memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya lagi. Sesampainya di lokasi syuting, sekelompok wartawan mengelilinginya, mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bai Ye segera maju untuk membantunya, menggunakan kekuatan super untuk mengusir mereka. Tetapi dikerubungi oleh wartawan seperti itu, Ting Jue sedikit putus asa dan berpikir untuk menyerah dari kompetisi. Selain itu, kompetisi kemarin sudah ada hasilnya, mengulanginya lagi tidak adil. Tetapi Bai Ye berpikir justru karena ia tidak datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, hasilnya menjadi tidak adil. Selain itu, Ting Jue adalah orang yang paling penting di hatinya. Ia hanya mengembalikan kesempatan yang seharusnya miliknya. Melihatnya masih ragu-ragu, Bai Ye bahkan menggodanya bahwa dulu di lautan kuantum ia tidak sebegini penakut. Saat ini, Liu Qing juga datang dan bertanya kepada Bai Ye mengapa ia datang ke sini, tetapi ia hanya menyemangati Ting Jue untuk berusaha. Liu Qing masih bertanya kepada Ting Jue mengapa Bai Ye terus mencegahnya berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi sekarang ia malah secara proaktif membawanya ke sini. Liu Qing juga merasa kali ini Ting Jue berbeda dari sebelumnya dan ia mengira ia sudah gila karena menggambar. Sebenarnya Ting Jue hanya tahu bahwa kesempatan kali ini tidak datang dengan mudah, sehingga ia semakin menghargainya. Wang Fugui melihat Ting Jue dan sangat senang. Kompetisi terakhir berkat ia, sponsor dari perusahaan Meng Yu meningkat dan juga membantunya menyelesaikan target perusahaan sebelum waktunya. Namun ia sepertinya tidak percaya pada kemampuannya dan mengira ia akan sama seperti sebelumnya. Ting Jue pergi ke toilet. Bai Ye bertanya padanya dari jauh, apakah ia takut? Bai Ye berpikir orang yang benar-benar takut adalah orang
yang iri padanya saja. Tapi Ting Jue berpikir orang lain semua sangat hebat, hanya dirinya yang payah. Bai Ye menyemangatinya bahwa dialah yang paling hebat, sangat berani dan nekat meskipun telah menyaksikan kekejaman kenyataan. Ia juga tidak mundur, juga tidak melarikan diri, tetapi berani menghadapi semuanya. Itulah keberanian sejati. Kompetisi dimulai, Ting Jue telah naik ke panggung. Kali ini karya yang ia bawa adalah Xinghai Xiangwei, dan juga memperkenalkan asal-usul dan ceritanya. Tetapi para juri di bawah panggung, kecuali Liu Qing, tidak mengakui ini adalah komik yang digambar oleh Ting Jue. Hanya Liu Qing yang maju, mencoba meyakinkan semua orang untuk menerima gaya yang berbeda dari estetika tradisional. Akhirnya, Ting Jue juga mendapatkan tepuk tangan dari penonton di bawah panggung berkat kata-katanya. Setelah kompetisi, Bai Ye membawa Dou Dou untuk menemuinya, dan juga mengatakan kepadanya bahwa teman-teman sekelasnya semua memberikan suara untuknya, dan selalu ada orang yang menyukai komiknya. Tiba-tiba sekelompok wartawan menerobos masuk, mengajukan pertanyaan yang sulit. Bai Ye melihat itu dan langsung membawa Ting Jue kabur. Kali ini masuk ke babak selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Bai Ye. Semuanya berkat usahanya. Ia benar-benar memenangkan kompetisi ini. Di sisi lain, Xiao Yi sedang bermain-main dengan gulungan rekamannya. Ia mengingat saat ia mencari gulungan rekaman, dan juga mengingat adegan yang terjadi dengan Bai Shen. Ting Jue dan Bai Ye sedang minum. Ting Jue hampir mabuk, tetapi saat ini Bai Ye sudah mabuk dan ingin mengadakan parade untuk kepiting, menyuruh mereka berkumpul, berbaris, dan melakukan absen. Ting Jue baru menyadari bahwa daya tahan minum alien benar-benar sangat buruk. Tidak disangka Bai Ye bahkan mendengar kepiting bernyanyi dan menari dengan meriah, menarik perhatian orang lain, membuat Ting Jue sangat malu. Ting Jue baru saja akan menariknya pergi, tetapi ia malah ingin menunjukkan kepada Ting Jue kepiting yang sedang bertarung, dan juga menggunakan kekuatan super untuk mengendalikan kesadaran orang lain. Semua orang menonton kepitingnya bertarung. Ting Jue meletakkan Bai Ye di sepeda umum, lalu menyeretnya ke tempat baru untuk ia duduk, tetapi ia masih mabuk berat. Setelah itu, mereka berdua pergi ke pantai. Bai Ye berbaring di pangkuan Ting Jue. Beberapa saat kemudian baru ia sadar dan bertanya di mana ini. Ting Jue mengatakan kepadanya, ini adalah tempat yang sering ia kunjungi setiap kali ia kabur dari rumah saat kecil. Selain itu mereka berdua juga tidak bisa kembali, jadi mereka datang ke sini. Begitu selesai berbicara, Bai Ye sudah ingin tidur. Ting Jue melihat Bai Ye yang sedang berbaring, memaki brengsek di mulutnya, tetapi ia merasa ia terlihat seperti orang baik ketika tidur. Ting Jue bercerita kepada Bai Ye tentang melihat bintang jatuh sebelumnya, dan sangat menyesal karena saat itu ia meminta kepada bintang jatuh bahwa ia ingin menukar ayahnya. Bai Ye berpikir itu bukan salahnya. Bintang jatuh pada dasarnya adalah debu kosmik yang mengambang di angkasa, karena pengaruh gaya gravitasi bumi sehingga jatuh ke atmosfer, menyebabkan fenomena cuaca. Hal orang bumi menitipkan keinginan pada bintang jatuh pada dasarnya adalah hal yang sangat konyol. Ting Jue berpikir ia tidak mengerti dirinya, jadi jangan bicara sembarangan. Bai Ye malah merasa apa yang ia katakan semuanya ilmiah. Tiba-tiba Ting Jue mengangkat kepalanya dan melihat bintang jatuh. Ia mendorong Bai Ye dengan bersemangat, tetapi belum sempat membuat permintaan, Bai Ye sudah bertanya apa yang ia minta. Ting Jue tidak mau mengatakannya, tetapi ia mendengarnya dengan telepati. Ia tidak menyangka Ting Jue ingin bintang jatuh membelikan rumah untuknya. Tidak hanya itu, ia juga merasa orang biasa sangat realistis. Bai Ye mengusulkan ia bisa langsung meminta uang, tetapi Ting Jue merasa rumah lebih penting. Dengan begitu ia bisa tinggal bersama neneknya. Bai Ye tersenyum, memegang tangan Din Kuyat dan menggunakan kekuatan supernya untuk menciptakan hujan meteor untuknya. Din Kuyat berputar kegirangan. Bai Ye memberitahunya bahwa tidak peduli berapa banyak permintaan yang dia buat, hujan meteor bisa mewujudkannya. Tiba-tiba Bai Ye mendengar sesuatu dan mendekatkan telinganya ke telinga Din Kuyat dan menyadari bahwa itu adalah detak jantungnya. Keesokan paginya, ketika Din Kuyat bangun, Bai Ye berjalan ke arahnya dengan pakaian basah kuyup. Dia buru-buru mengambilkan pakaian lain untuk diganti dan tidak sengaja melihat bagian atas tubuhnya saat dia berganti pakaian. Hal ini membuatnya tidak bisa menahan rasa malu, wajahnya memerah, bahkan detak jantungnya menjadi lebih cepat. Bai Ye ingin mengantarnya pulang tetapi juga ditolak, tetapi dia tetap mengikutinya, menanyakan mengapa detak jantungnya begitu cepat. Din Kuyat benar-benar tidak tahan lagi dan bertanya apakah dia adalah biksu. Dia tidak sengaja jatuh saat berjalan dan dibantu oleh Bai Ye. Matanya bersinar. Saat sarapan, Bai Ye menggunakan tangannya untuk membersihkan noda di sudut mulutnya. Din Kuyat masih merasa tidak mungkin dia bisa menyukainya. Tapi kalimat ini didengar oleh Bai Ye yang terus bertanya padanya. Dia tahu Din Kuyat menyukainya, tapi dia pergi karena malu. Bai Ye mengetahui bahwa Tin Hai Tuong Ena mengalami masalah, dan sang peramal telah meninggal 12 tahun yang lalu, dan dia buru-buru memberitahu Tiu Dik. Bai Ye merasa bahwa situasi spesifik harus menunggu sampai dia kembali, tetapi selama 12 tahun dia berada di bumi, orang yang menghubunginya dan memberinya perintah adalah peramal palsu,
dan mereka berdua berdiskusi untuk kembali. Theodich juga mengingatkan Bai Ye bahwa masalah perasaan tidak memiliki solusi dan menyarankan dia untuk menghadapinya dengan tenang. Tetapi Bai Ye berpikir bahwa Din Kuet seharusnya tidak menyukainya. Tetapi perasaan manusia pada dasarnya tidak dapat dikendalikan. Theodich membandingkan situasinya dengan Din Kuet. Bai Ye merasa Din Kuet seharusnya tidak menunggunya, apalagi merindukannya seumur hidup, dan dia juga harus memiliki kehidupannya sendiri. Namun Theodich tahu betul bahwa Din Kuet adalah orang yang sangat keras kepala. Jika dia sudah suka, dia tidak akan menyesal, tetapi ada kemungkinan lain, siapa tahu Bai Ye akan kembali. Pada saat ini, dia membayangkan adegan Din Kuet menyatakan cintanya padanya, meskipun mereka bukan spesies yang sama. Satu adalah manusia bumi, satu adalah alien, tetapi cinta dapat mengatasi segalanya. Jika ada kesulitan, mereka dapat mengatasinya bersama. Din Kuet juga ingin menghasilkan uang untuknya dan menandatangani kontrak untuk hidup bersamanya. Theodich melihat Bai Ye sedang berhayal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Saat ini, Bai Ye bertanya kepada Theodich apakah ada cara untuk membuat Din Kuet melupakannya atau tidak menyukainya lagi. Theodich juga tidak tahu, tetapi dia menyarankan Bai Ye, jika benar-benar ada cara untuk membuat Din Kuet tidak menyukainya lagi, maka orang yang akan menderita adalah mereka berdua. Pada saat ini, berbagai gambar muncul di benak Bai Ye, ternyata ini semua dibayangkan oleh Din Kuet. Hanya saja Bai Ye melihatnya. Din Kuet merasa sangat malu dan bertanya pada Bai Ye, berapa lama dia bisa hidup. Sebenarnya, dia sama seperti manusia di bumi, dia juga akan menua. Din Kuet khawatir apakah anak-anaknya dan Bai Ye akan lahir sebagai monster kecil. Pertanyaan ini membuat Bai Ye terkejut dan dia hanya bisa menyarankan untuk bertemu. Di sisi lain, Din Kuet mengejutkan Bai Sam yang mengira dia memiliki gejala sisa dari kayu busuk yang bertemu musim semi. Din Kuet dan Bai Ye bertemu. Keduanya mengenakan pakaian yang bagus dan suara Din Kuet juga menjadi lebih lembut. Dia mengira Bai Ye tidak sabar untuk bertemu dengannya. Jadi dia langsung mengatakan kepadanya bahwa dia tidak membencinya sedikit pun sekarang dan juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Bai Ye karena telah datang kepadanya. Dia bahkan menyelamatkannya, sekarang hanya dengan memikirkannya, dia tidak lagi merasa tidak jelas tentang masa depan. Akhirnya dia menyatakan cintanya kepada Bai Ye, tetapi Bai Ye tidak tahu harus berkata apa. Din Kuet juga menunggu Bai Ye menciumnya, tetapi dia berkata kepada Din Kuet, di Tin Hai Tuong Enam, ciuman hanyalah tindakan perjanjian dengan tujuan reproduksi, tidak memiliki makna lain, seumur hidup hanya bisa berciuman sekali, jadi dia tidak akan berciuman sembarangan. Dia juga dengan serius menolak Din Kuet, menganggap bahwa mereka berdua hanya suami istri secara nominal, dia tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap Din Kuet, sebelumnya mungkin salah paham. Dia juga menjelaskan tindakan sebelumnya, bahkan saat menyelamatkannya saat terjadi kebakaran. Membantunya memulihkan putaran kompetisi tambahan atau memberinya hujan meteor, semuanya memiliki alasan, bukan manifestasi dari mencintainya. Pada saat ini, dia sepertinya mendengar suara retak, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah hati Din Kuet yang hancur. Meskipun dia ingin menghiburnya, Din Kuet memintanya untuk menjauh. Dia mundur beberapa langkah, sampai tidak ada jalan mundur lagi. Dia baru menyadari bahwa dia telah menyakiti hati Din Kuet. Dia mengatakan kepada Din Kuet, dia seharusnya tidak menyukainya. Dia hanya robot tanpa hati, mereka berdua tidak akan memiliki hasil. Perasaan Din Kuet terhadap Bai Ye hanyalah karena mereka berdua telah mengalami terlalu banyak hal bersama, sehingga menciptakan ilusi dan kesalahpahaman. Din Kuet dengan marah naik ke atas dan melemparkan pakaian Bai Ye. Bai Ye saat ini juga tidak tahu apa yang dia rasakan. Ketika dia kembali, Theodich segera menyadari suasana hatinya sedang tidak baik. Saat ini Lu Tan mengundang Din Kuet untuk bekerja di studionya. Malamnya dia tiba-tiba memiliki pertanyaan untuk diajukan padanya, yaitu, dia sudah melewati putaran kompetisi sebelumnya, mengapa dia membiarkan Bai Ye memulihkan ingatan semua orang? Din Kuet sangat terkejut, bagaimana dia bisa tahu tentang ini? Ternyata setelah Lu Tan mengetahui cerita Bai Ye, dia menggambar ulang semuanya dan memberikan komik itu untuk Din Kuet. Dengan gambar-gambar ini, bahkan jika Bai Ye mengenalikannya berkali-kali lagi, dia tidak akan melupakan Din Kuet dan dia merasa ide ini sangat bagus. Tiba-tiba menyebut Bai Ye, Din Kuet baru ingat sudah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari, meskipun dia tidak mengatakan kemana dia pergi. Tapi yang terpenting adalah dia masih menggambar komik, itu sudah cukup. Lu Tan juga mengangguk setuju. Pada saat ini, Theodich dan Bai Ye sedang duduk di mobil di luar studio. Theodich menyarankan agar dia naik dan berbicara dengan Din Kuet dengan jelas. Namun Bai Ye merasa Din Kuet hidup dengan sangat baik sekarang, apa yang harus dia katakan jika dia naik ke sana? Theodich memberitahunya, wanita bumi adalah makhluk yang sangat rumit, ada 3 cara untuk mengatasi patah hati. Cara pertama adalah tenggelam dalam kesedihan, cara kedua adalah mengubur diri dalam pekerjaan,
hanya sesekali sedih saat larut malam. Adapun Din Kuet, dia lebih mirip cara ketiga, yaitu setelah patah hati, dia akan dengan cepat jatuh cinta lagi, asalkan dia jatuh cinta dengan orang baru dengan cukup cepat. Kesedihan patah hati tidak akan menyusulnya, jadi dia sangat bahagia, siapa tahu dia sudah melupakan Bai Ye. Namun Bai Ye berpikir Din Kuet memang seharusnya tidak mengingatnya. Tieu Dich mengambil kesempatan ini dengan sengaja mendukung hubungan antara dia dan Lu Tan, yang menurutnya memang pasangan yang serasi. Keduanya menggambar komik, memiliki pekerjaan dan hobi yang sama, dan di masa depan juga dapat merajai dunia komik bersama. Meskipun Bai Ye merasa sangat tidak nyaman, dia tetap bersikeras mengatakan bahwa dunia Din Kuet memang tidak ada dirinya. Tetapi setelah itu semakin dia mendengarkan Tieu Dich, semakin tidak nyaman perasaannya. Saat ini, Bai Ye mendengar percakapan antara Din Kuet dan Lu Tan dan merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba dia merasa cemburu dan turun dari mobil untuk mencarinya. Begitu pintu terbuka, dia melihatnya dan Lu Tan sedang bermain game. Din Kuet bertanya mengapa dia datang, tetapi dia mengatakan tidak ada urusan, hanya mengatakan maaf, mengganggu, dan pergi. Lu Tan merasa sangat lucu, dia yakin dia datang untuk mencarinya ada urusan, tetapi dia mengatakan tidak ada. Saat ini Bai Ye kembali masuk, Lu Tan langsung keluar duluan. Bai Ye merasa dia sangat tidak normal, kondisinya sangat tidak stabil, tidak mau makan, semangatnya jatuh, bahkan tidak pulang lagi. Din Kuet mengira dia selalu mengawasinya, secara aktif menjelaskan batasan, dan memperingatkannya untuk tidak datang lagi di masa depan. Tapi Bai Ye merasa tidak mungkin tidak memiliki hubungan, karena mereka berdua memiliki telepati. Meskipun Din Kuet memikirkan apapun, dia bisa mendengarnya, dia tidak bisa mengabaikannya. Din Kuet tersenyum, berjalan ke arah Bai Ye dan menciumnya, melepaskan telepati di antara mereka. Bai Ye berdiri sendirian di pinggir jalan, merasa hatinya sangat sakit. Dia tidak pernah memiliki perasaan ini, dan dia belum mengerti bahwa itu adalah cinta. Keesokan paginya, Bai Ye mulai makan sayur. Tieu Dich bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja, hanya merasa rumahnya sangat sepi. Dia juga sesekali mendengar Din Kuet memarahinya sebagai bajingan, bahkan di dalam rumah dia bisa membayangkan sosok Din Kuet. Sepertinya setiap momen, setiap sudut adalah Din Kuet, bahkan saat tidur dia memimpikannya. Tieu Dich tahu alasannya, meskipun dia tidak mengakuinya, dia sudah jatuh cinta. Din Kuet mengunjungi Nenek Qin dan menemukan bahwa toko Nenek Qin tidak lagi memiliki banyak pekerja. Guip Hak juga ditahan di kantor polisi karena kejahatan. Din Kuet memberinya sejumlah uang, karena dia telah berjanji kepada Nenek Qin sebelumnya. Nenek Qin sangat tersentuh karena Din Kuet masih mengingatnya. Tetapi Din Kuet juga merasa dia tidak pengertian. Selama bertahun-tahun Nenek Qin tidak berhutang apapun padanya, dan bahkan membesarkannya. Jelas dia dan Nenek Qin tidak memiliki hubungan, tetapi Nenek Qin masih membiarkan mereka berdua tinggal. Setelah mengatakan ini, Din Kuet meneteskan air mata dan berjanji akan merawatnya di masa depan. Kesalahpahaman antara mereka berdua juga diselesaikan. Din Kuet menerima telepon dari Lu Tan dalam perjalanan pulang. Dia mengatakan bahwa komik baru yang dia kirimkan ada masalah dan menyuruhnya datang ke studio untuk berbicara. Malamnya, Bai Sam pulang, memanggil Din Kuet dan nenek, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia tiba-tiba mencium bau sesuatu dan menemukan neneknya tidak sadarkan diri di lantai. Adapun Din Kuet, dia kembali ke studio, ternyata rekannya sedang mengadakan pesta ulang tahun kejutan untuknya. Din Kuet sangat terharu dan gembira. Bai Ye berdiri di bawah studio, wajahnya muram, pasti sangat merindukan Din Kuet. Din Kuet meniup lilin, rekan-rekan di studio bersama-sama memberikan hadiah kepada Din Kuet, yaitu komik Tin Hai Tuong Enam yang dia buat. Meskipun sekarang masih berupa prototipe, ini adalah sesuatu yang secara khusus dirancang oleh semua orang untuk dia dan Tin Hai Tuong Enam miliknya. Din Kuet sangat-sangat tersentuh. Pada saat ini, dia menerima telepon dari Bai Sam dan buru-buru pergi ke rumah sakit. Neneknya pingsan karena keracunan gas. Tetapi dokter memberitahunya bahwa neneknya masih koma, dan juga dibawa ke rumah sakit terlalu terlambat. Rumah sakit kemungkinan besar akan mengeluarkan surat pemberitahuan kondisi kritis. Din Kuet sangat sedih, dia langsung memikirkan Bai Ye, yang mungkin memiliki cara. Tetapi dia terlalu bersemangat dan berteriak keras nama Bai Ye di rumah sakit. Ketika Lu Tan mengatakan Bai Ye tidak ada di sini, Din Kuet baru ingat bahwa dia tidak bisa lagi mendengar suaranya. Dia langsung berlari keluar untuk mencari Bai Ye. Kebetulan bertemu Bai Ye yang juga sedang datang, dia menggunakan kekuatan supernya untuk membuat semua orang diam, memotivasi Din Kuet untuk tidak takut, lalu menariknya untuk mencari neneknya. Masuk ke ruang operasi, dia meminta para dokter keluar, dia melihat sejenak dan merasa masih ada waktu, lalu menenangkan Din Kuet untuk tidak khawatir.
Setelah itu menggunakan kekuatan supernya untuk membangunkan neneknya. Neneknya perlahan membuka mata, apalagi dia sudah mengingat Din Kuet. Sekarang bahkan penyakit Alzheimer juga sudah sembuh. Bai Ye diam-diam keluar dengan lembut menutup pintu. Tidak lama kemudian, Din Kuet juga turun mencarinya. Bai Ye mengendarai mobil untuk mengantarnya pergi. Hal-hal yang dia lakukan akan membuatnya terungkap, sangat mungkin akan dihukum, tetapi semua ini tidak lagi penting. Din Kuet bertanya kepadanya bagaimana dia tahu neneknya mengalami sesuatu. Bai Ye mengatakan dia mendengar Din Kuet menangis, meskipun telepati telah menghilang, dia masih selalu mengikuti Din Kuet. Dia juga tidak tahu mengapa dia ingin berada di sisi Din Kuet sampai akhir hari ini. Dia mengendarai mobil untuk mengantar Din Kuet ke pantai, melihat dia kedinginan dia juga dengan penuh perhatian memberikan jaketnya. Dia ingin memberikan hadiah kepada Din Kuet, lalu menggunakan kekuatan supernya untuk memulihkan rumah lama Din Kuet. Setelah memberikan kuncinya, dia berbalik dan pergi. Din Kuet langsung bertanya apakah dia sama sekali tidak menyukainya. Bai Ye tidak mengatakan apa-apa. Din Kuet mengira tidak mengatakan apa-apa berarti suka, dan menyuruh Bai Ye untuk berbalik dan melihatnya. Din Kuet mengatakan terakhir kali saat menciumnya, dia mendengar detak jantungnya. Sekarang dia ingin mendengarnya lagi. Setelah selesai berbicara, dia melangkah maju dan mencium Bai Ye. Kali ini dia juga tidak menolak lagi. Malam itu Din Kuet berbaring di tempat tidur dan memberikan bantal kepada Bai Ye, menyuruhnya melepas jaketnya baru boleh naik ke tempat tidur. Dengan demikian, mereka berdua berbaring di ranjang yang sama. Bai Ye terus menatap Din Kuet membuat dia sedikit malu. Bai Ye mengatakan dia akan keluar setelah dia tidur. Din Kuet meminta Bai Ye menceritakan kisahnya, karena di Tin Hai Tuong Enam, mereka berdua sudah menjadi suami istri yang sah. Bai Ye mengatakan jika dihitung berdasarkan kalender bumi, dia sudah 30 tahun. Di Tin Hai Tuong Enam, dia tidak memiliki kerabat, tetapi di masa depan Din Kuet dan neneknya akan menjadi kerabat Bai Ye. Bai Ye juga tidak tahu apa zodiak dan golongan darahnya, juga tidak memiliki hari ulang tahun karena dia dibawa ke Tin Hai Tuong Enam saat masih embrio. Adapun tanggal dia dilahirkan, tidak ada yang memberitahunya. Din Kuet memberitahunya. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, jadi di masa depan setiap tahun, hari ulang tahunnya akan lebih awal 1 hari dari ulang tahun Din Kuet. Setiap tahun mereka berdua bisa merayakan ulang tahun bersama. Bai Ye mengatakan kepada Din Kuet bertemu dengannya adalah keberuntungannya. Din Kuet juga sama, dia juga dengan malu-malu menutupi kakinya rapat-rapat. Sesaat kemudian, Din Kuet kembali tidur. Bai Ye dengan penuh perhatian menyelimuti kakinya. Diam-diam melihat Din Kuet untuk terakhir kalinya lalu pergi. Dia mengendarai mobil pulang, berpesan kepada Tiu Dik setelah dia pergi harus melindungi Din Kuet, melindungi batu peri. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa Din Kuet suka makan bubur seafood dan kepiting kecil. Kapanpun ada waktu, ajak Bai Sam makan lebih banyak, Din Kuet pasti akan ikut makan. Dia juga mengingatkan jika Din Kuet ingin datang ke rumah besar, suruh saja dia dan neneknya datang untuk tinggal, agar dia bisa sedikit bahagia. Jika nenek Din Kuet sakit, dia harus merawatnya dengan baik. Bai Ye mondar-mandir di dalam ruangan, berpesan kepada Tiu Dik bahwa apapun yang terjadi harus memberitahunya. Tiu Dik hanya mengiyakan, dan juga menyadari bahwa Bai Ye benar-benar sudah mencintainya. Tiu Dik tidak tenang membiarkan Bai Ye kembali sendirian, tetapi Bai Ye merasa kali ini kembali ke Tin Hai Tuong Enam akan sangat berbahaya. Meskipun demikian, Tiu Dik juga tidak bisa membiarkannya kembali sendirian. Mereka telah bersama-sama mengalami tak terhitung pertempuran besar dan kecil, setiap kali harus bekerja sama baru bisa berjalan dengan lancar. Jadi jika harus menanggung bersama. Dia yakin bahwa dia melakukan hal yang benar, tidak perlu lagi mengajari Bai Ye, mereka harus kembali dan menghadapinya bersama. Tetapi Bai Ye bertanya-tanya, bukankah Tiu Dik selalu ingin melarikan diri dari Tin Hai Tuong Enam? Tetapi dia tidak menjawab pertanyaan ini. Bai Ye juga melepaskan sesuatu di leher Tiu Dik. Mereka berdua berjalan keluar dari pintu. Saat ini Tiu Dik masih memiliki satu hal yang ingin dia minta bantuan Bai Ye. Mereka pergi bersama ke tempat pertunjukan Bai Sam. Tiu Dik ingin masuk untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Bai Sam sangat senang bertemu dengannya, karena baginya Tiu Dik sangat penting. Tiu Dik memotivasinya, bagaimanapun juga dia sudah berdiri di panggung kecil ini. Nantinya pasti bisa berdiri di panggung yang lebih besar. Bai Sam mengangguk dan berjanji akan berusaha, tetapi kata-kata yang selalu dia ingin Tiu Dik katakan, dia tidak mengatakannya. Bai Sam juga mengeluarkan pakaian yang awalnya dia janjikan akan menjahit kancingnya, lalu mengungkapkan perasaannya. Selain itu, Bai Sam juga tahu bahwa kesempatan pertunjukan kali ini didapatkan oleh Tiu Dik, tetapi Tiu Dik masih memutuskan untuk membiarkan Bai Ye menggunakan kekuatan supernya untuk menghapus ingatan Bai Sam tentang dirinya. Din Kuet bangun masih terus mencari Bai Ye, dan juga berbicara dengannya, menyuruhnya nanti ikuti kata-katanya dan pergi mencarinya, juga mengucapkan kata-kata yang belum pernah diucapkan. Bai Ye juga menangis. Bai Ye dan Tiu Dik sama-sama duduk di dalam mobil.
memikirkan orang penting mereka. Setelah itu, mereka pergi bersama ke pantai, melihat tempat ini untuk terakhir kalinya, lalu naik pesawat ruang angkasa untuk kembali ke Tin Hai Tuong Enam. Filmnya sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa bagus, berikan saya satu tombol suka. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng untuk menunggu film terbaru ya.